Bab 3216 Dewa Bayangan, Subscribe Penatua. Hansen menyerap asal air Pangeran Raja Ekstrim, jadi dia tidak asing dengan kekuatan air. Gerakannya di dalam air tidak terpengaruh secara negatif. Dia tampak seperti ikan yang diberi air. Wanner juga tidak terpengaruh oleh cairan pelangi. Seperti hantu, dia mengejar Hansen. Aku ingin tahu di mana kuil penjaga langit kedua berada, pikir Hansen. Di Soldier Knife Sky, Hansen harus mengeluarkan pedang abu-abu inci untuk mengejutkan Dewa Senjata. Jika tidak, Soldier Knife Sky begitu besar sehingga Weapon God tidak akan tahu bahwa dia dan krunya telah memasuki Soldier Knife Sky tanpa melakukannya. Hansen menggunakan teleportasi galaksi untuk terus bergerak di air. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan kuil dewa, menemukan jalan menuju langit ketiga juga tidak masalah. Hansen mengira kuil dewa penekan dari setiap alam kemungkinan akan menjadi titik keluarnya. Teleportasi galaksinya berakhir. Hansen tiba-tiba merasa tubuhnya tersangkut oleh sesuatu. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat makhluk apapun. Masih ada cairan di mana-mana. Dia berada di bagian laut yang memiliki cairan berwarna ungu. Hansen melihat lebih dekat dan memperhatikan apa masalahnya. Cairan ungu itu berbentuk seperti paus raksasa. Dia terjebak di dalam otak paus. Mungkin karena Hansen ada di sana, tetapi cairan ungu berbentuk paus itu mulai bergerak. Ia mengayunkan ekornya dan mulai berenang. Itu tampak seperti paus asli meskipun itu adalah paus cair berwarna ungu. Di langit dunia air ini, semua makhluk tampaknya makhluk cair. Hansen sekarang sepenuhnya dipahami. Paus cair ungu baru saja mulai berenang ketika cahaya emas mulai bersinar. Tubuh paus itu terpotong oleh cahaya emas. Banyak cairan ungu mulai bocor kemana-mana. Hansen terlambat menggunakan teleportasi galaksi karena dia macet. Dia tidak bisa lagi melarikan diri, jadi dia harus menarik pedang abu-abu inci miliknya. Dia menghasilkan kekuatan Breakwald untuk menghentikan cahaya emas. Dong, cahaya emas mengenai pedang abu-abu inci. Hansen merasakan kekuatan tak terbendung datang padanya. Dia seperti ditabrak kereta peluru. Tubuhnya seperti pegas saat dia terbang. Untungnya, pedang abu-abu inci sangat aneh. Itu tidak pecah karena cahaya emas. Selain itu, Hansen sangat baik dalam hal meminjam kekuatan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan yang terbang ke arahnya, dia mengambilnya dan membuat knockback mengirimnya lebih jauh. Hansen berpikir, melarikan diri seperti itu bukanlah metode yang paling ideal. Jika aku tidak bisa membuat Wanner fokus pada God Chaos Party, aku tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saat dia berpikir, dia melihat sebuah bangunan aneh muncul dari kedalaman air. Itu adalah istana seperti kristal di tengah dunia air. Itu tidak menyentuh langit atau menyentuh tanah. Itu hanya mengambang di air. Hansen melihatnya. Papan nama istana memiliki 3 kata tertulis di atasnya, Kuil Dewa Cair. Penjaga di sini bukanlah Dewa Air. Itu adalah Dewa Cair. Aku ingin tahu apa perbedaan antara Dewa Air dan Dewa Cair. Hati Hansen melonjak. Dia bergegas menuju Kuil Dewa Cair dan meninju pintunya. Ping! Kekuatan Hansen's Breakwald bukanlah kekuatan menyerang, tetapi pintu Kuil Dewa Cair dan aula kecil di luarnya rusak. Siapa yang merusak kuil dewaku? Suara marah terdengar dari dalam kuil dewa. Hansen tidak repot-repot melihat siapa itu. Dia baru saja menggunakan teleportasi galaksi untuk pergi ke belakang kuil dewa. Biarkan Dewa Cair ini melihat Wanner, kata Hansen dalam doa dalam hati. Mungkin itu karena Hansen tidak melakukan hal buruk baru-baru ini, tetapi Tuhan seharusnya menyadari bahwa Hansen berperilaku baik. Dia pikir ada kesempatan yang adil Tuhan akan memungkinkan hal-hal berjalan sesuai keinginannya. Dewa Cairan menyerbu keluar dari kuil dewa. Dia melihat Wanner, yang mengejar Hansen. Dia pikir Wanner yang telah menghancurkan pelipisnya, jadi dia segera melemparkan tentakelnya ke arah wanita itu. Dewa Cairan terlihat sangat aneh. Dia tampak seperti gurita atau ubur-ubur. Tubuhnya transparan seperti air. Dia memiliki banyak tentakel dan cairan seperti pelangi yang mengalir di sekelilingnya. Setelah melihat tentakel Dewa Cair menjerat dan mengikatnya, tubuh Wanner berkobar dengan api emas. Itu seperti pisau tajam yang akan memotong tentakel Dewa Cair. Naif. Cairan tidak dapat diserang. Itu ada di mana-mana. Tidak ada jenis serangan yang bisa melakukan apapun padaku. Sebelum Dewa Cair bisa mengatakan hal lain, tubuhnya berubah menjadi apa-apa oleh api emas. Bahkan tidak ada setetes air pun yang tersisa. Namun, cahaya dewa yang berkilau masih ada. Itu mengubah kuil Dewa Cair yang seperti kristal menjadi tidak ada. Seluruh kuil dewa dibakar, bahkan tidak ada basis dewa yang tersisa. Hansen ketakutan. Mode roh dewa supernya tidak terkalahkan. Serangannya selalu ditingkatkan dengan itu, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan. Jelas, kekuatan Wanner sangat agresif. Itu adalah kebalikan dari mode roh dewa super. Mulai sekarang, selain pedang abu-abu inci di tangan Hansen, dia tidak berpikir ada item lain yang bisa melindunginya dari serangan yang dilepaskan oleh Wanner. Bauer telah duduk di bahu Hansen sepanjang waktu. Dia menunjuk ke depan ketika dia berkata, "Ayah, sepertinya ada sesuatu pada jam 11." Hansen melihat kemana dia menunjuk dan melihat pusaran raksasa bermanifestasi dalam cairan alam. Itu seperti lubang hitam. Itu melakukan gerakan yang sangat kuat di luar angkasa. Apakah itu pintu masuk ke langit ketiga? Hansen segera bergegas menuju pusaran. Liquid God baru saja melakukan serangan jahat dan dibunuh oleh Wanner. Setelah itu, God Chaos Party akan memiliki dendam dengan Wanner.
Pada titik ini, rencana Hansen untuk menarik bencana ke timur telah setengah berhasil. Sementara Hansen akan pergi ke langit ketiga, di markas besar God Chaos Party, anggota inti dan pemimpin God Chaos Party membuka layar cahaya. Itu menyorot melalui Waterworld Sky. Seorang anggota Partai Kekacauan Dewa dengan marah menyatakan, Dewa Cair dari markas utama hilang. Kuil Dewa Cair hilang. Siapa yang berani melakukan ini pada kita? Anggota lain dari Partai Kekacauan Dewa dengan dingin berkata, jika aku telah menebak dengan benar, orang itu sekarang telah memasuki langit ketiga. Biarkan Dewa Bayangan langit ketiga memeriksa musuh. Hubungi Dewa Bayangan, kata pemimpin itu sambil melihat ke seluruh anggota di depannya. Layar cahaya dengan cepat menampilkan badut sirkus seperti ras gen roh dewa. Badut itu melepas topinya dan membungkuk. Pemimpin aku, apa yang kamu butuhkan? Seorang musuh telah menyerang 33 hari, kata pemimpin itu. Dia akan berada di langit ketiga sekarang. Apakah kamu ingin penyusup itu mati atau hidup? Sadolgat bertanya dengan sopan dengan senyum aneh. Siapa yang berani menimbulkan bencana dalam 33 hari? Pemimpin Partai Kekacauan Dewa dengan dingin bertanya. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkan orang seperti itu ada. Aku mengerti, kata Dewa Bayangan sambil tertawa. Matanya terlihat agak jahat. Jangan khawatir, pemimpin. Ngomong-ngomong, buka layar cahaya rohmu, kata pemimpin itu. Aku ingin melihatmu membunuh penyerbu. Oke, pemimpin, tunggu penampilanku dengan napas tertahan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sadolgat berjalan keluar dari kuil dewa. Bab 3217 Langit Ketiga, Subscribe Penatua. Langit ketiga sangat berbeda dari dua langit lainnya. Jika Hansen tidak tahu bahwa itu hanyalah salah satu dari 33 langit yang berbeda, dia akan percaya bahwa itu adalah dunia manusia yang sangat normal. Langit ketiga memiliki kota, yang memiliki semua fasilitas yang biasanya dimiliki kota. Ada jalan untuk kendaraan, serta dermaga dari segala bentuk dan ukuran. Yang terpenting, ada orang. Ada banyak orang di sana. Mereka semua menunjukkan berbagai emosi. Banyak dari mereka yang sedih, dan banyak dari mereka yang bahagia. Banyak yang berada di berbagai titik spektrum di antaranya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tapi ini memang sebuah kota. Bagaimanapun, itu adalah kota manusia yang bona fide. Kereta luar angkasa lewat di langit. Ada pesawat juga. Hansen melihat sekelompok siswa menyeberang jalan. Langit ketiga cukup mengejutkan. Hansen terkejut. Dia pikir 33 langit adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh monster. Jika ada manusia di sana, mereka harus kuat. Mereka adalah manusia yang jatuh, jadi Partai Kekacauan Dewa telah membawa mereka ke sana. Langit ketiga berbeda dari apa yang dipikirkan Hansen. Orang-orang di sana hanya warga sipil. Mereka tidak memiliki kekuatan darah-darah roh dewa atau kekuatan ras gen. Tempat ini tampaknya agak damai, pikir Hansen. Itu adalah pemikiran yang membuatnya mengerutkan kening. Jika mereka semua monster, dia akan lebih bahagia. Mereka hanya orang biasa. Jika kekuatan Waner mempengaruhi mereka, Hansen akan merasa tidak enak karenanya. Hansen baru saja memasuki langit ketiga ketika dia melihat bahwa Waner sudah ada di sana. Tangannya bersinar dengan cahaya emas. Tubuh Hansen bereaksi lebih cepat daripada pikirannya, jadi dia bisa menghindari serangan itu. Api emas jatuh ke tanah dan menciptakan parit besar di seluruh kota. Jalan rusak, gedung-gedung runtuh, dan mesin-mesin yang tampak seperti mobil hancur berantakan. Ada beberapa teriakan dan tangisan yang bercampur menjadi satu. Manusia yang lemah berlari kemana-mana, tapi kebanyakan dari mereka sudah mati di tanah. Manusia yang tersentuh api emas langsung bubar. Darah ada di mana-mana. Hansen tidak melihat anggota badan apapun. Api emas menghancurkan setiap bagian dari semua orang yang dirusaknya. Waner menyerang tanah sepertinya tidak ada habisnya. Tidak diketahui berapa banyak rumah dan kehidupan yang telah dia hancurkan. Hansen mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu sekarang. Dia hanya berharap untuk menarik Waner pergi agar dia tidak membunuh warga sipil lagi. Hansen berteleportasi. Itu adalah kota manusia. Jarak yang ditempuh Hansen tidak lebih jauh dari parit yang dibuat Waner di wilayah metropolitan. Dia siap untuk berteleportasi lagi. Hansen sebentar melihat parit dalam yang dibuat Waner. Dulu ada jembatan di sana, tapi sisi lain jembatan itu hilang karena serangannya. Separuh jembatan lainnya menggantung di udara. Di bawahnya ada parit yang dalam, gelap, dan misterius. Pada saat ini, ada seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun memegang salah satu tulangan. Dia tergantung di udara. Sepertinya dia akan jatuh. Saat dia berpegang teguh pada hidupnya, dia terus menangis. Bu. Ibu. Hansen menatap gadis itu dan berteleportasi ke arahnya. Dia mengambil gadis itu tanpa masalah. Gadis itu dijemput oleh Hansen, tapi dia terlihat agak jahat. Dia merasa sombong dan berkata, aku pikir itu adalah semacam karakter yang kuat yang datang, tetapi itu hanya kamu. Manusia semua sama, tanpa kecuali, mereka semua mengira mereka adalah pahlawan. Tuan pemimpin, perhatikan ini. Lihat aku membunuh penyerbu. Dewa bayangan tampak seperti gadis kecil. Hansen tidak siap, tetapi dia masih akan menyerang. Dewa bayangan tiba-tiba merasakan tangan Hansen menerapkan kekuatan. Tubuhnya terlempar dengan kekuatan bola meriam yang ditembakkan. Dewa bayangan tidak dapat bereaksi. Dia tidak berpikir Hansen akan melemparkannya ke Waner seperti bom. Pada saat dia menyadari ini telah terjadi, Waner sudah ada di depannya. Cahaya emas datang untuknya. Dewa bayangan meledak dengan bayangan.
Dia memanifestasikan banyak bayangan badut. Seseorang tidak dapat secara akurat menentukan bayangan badut mana yang merupakan dirinya yang sebenarnya. Bayangan, yang tampak seperti klon, tampak hidup. Mereka semua mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Tangan Wanner berkedip, cahaya emas menembus tubuh badut. Badut itu berteriak, darah Tuhan tumpah darinya seperti hujan. Bagaimana kamu melihat di mana aku berada? Dewa bayangan melihat tubuhnya, yang telah dipotong menjadi dua, dan berteriak. Kepalanya kemudian jatuh ke tanah. Bukan hanya dewa bayangan yang mati. Banyak elit dari markas besar God Chaos Party membekuk aku. Shadow God adalah salah satu dari 8 Raja God Chaos Party, termasuk Weapon God dan Liquid God. Meskipun dia bukan elit kelas atas, dia adalah ras Gen Breakworld God Spirit. Dia seperti dewa utama kelas Annihilation. Setelah dia menggunakan kekuatan bayangan terkuat, dia masih dihancurkan dalam satu serangan. Itu adalah sesuatu yang sulit dipercaya oleh orang lain. Siapa wanita itu? Mengapa dia memiliki kekuatan yang menakutkan? Sejak kapan manusia memiliki elit seperti ini? Partai Kekacauan Dewa dan para tetua hanya bisa bereaksi dengan kaget. Aku belum pernah mendengar ada manusia sekuat ini sebelumnya. Siapa dia? Kekuatan macam apa itu? Itu tidak terlihat seperti kekuatan Breakworld. Bagaimana seseorang bisa sekuat itu dengan kekuatan Breakworld? Dia baru saja membunuh dewa bayangan. Sementara semua orang memoceh tentang apa yang mereka lihat, pemimpin Partai Kekacauan Dewa memandang Wanner dengan penuh minat. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku tahu siapa dia. Pemimpin, apakah kamu tahu siapa dia? Banyak anggota Partai Kekacauan Dewa menoleh untuk melihat pemimpin mereka. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa dengan dingin berkata, keluarkan perintah aku agar semua anggota Partai Kekacauan Dewa kembali ke sini dan berhenti melibatkan wanita itu. Pemimpin, siapa wanita itu? Apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk membuatmu melakukan itu? Semua orang terkejut. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa tertawa dan berkata, kalian harus ingat orang yang datang ke Aula Dewa Kekacauan, kan? Pemuda yang berusaha membuat kesepakatan dengan kita. Ketika orang-orang di sana mendengar tentang pria itu, mereka tampak murung. Seorang tetua tampak hijau dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Qin Xiu, pemimpin? Ya, kata pemimpin Partai Kekacauan Dewa dengan anggukan. Apakah wanita itu ada hubungannya dengan Qin Xiu? Tanya tetua. Mata pemimpin Partai Kekacauan Dewa tampak dalam. Dia melihat Wanner di layar dan bertanya, apakah kalian lupa? Alasan Qin Xiu melakukan perdagangan dengan kami adalah karena dia ingin kami menghidupkan kembali saudara perempuannya Qin Wanner. Tubuh semua orang membeku. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang tetua berteriak, tidak mungkin. Adik perempuannya sudah mati. Dia tidak bisa dihidupkan kembali. Kecuali, itu tidak mungkin. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa dengan dingin berkata, itu tidak sepenuhnya mustahil. Saat ini, kita tahu Qin Xiu berhasil. Dia benar-benar pria yang luar biasa. Sayang sekali Qin Wanner sepertinya memiliki masalah setelah dihidupkan kembali. Pikirannya tidak pernah benar. Pemimpin, jika itu adalah adik perempuan Qin Xiu, haruskah kita menangkapnya? Mata seorang penatua tampak cerah. Dia melihat Qin Wanner di layar. Tidak, orang lain itu adalah Hansen, kan? Dia menggambar Qin Wanner agar dia menghancurkan kita. Kami akan melakukan apa yang dia mau. Kami akan membiarkan dia datang ke sini. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa tersenyum. Itu adalah senyuman yang aneh. Bab 3218 tidak ada yang bisa berhenti. Setelah Shadow God terbunuh, jalan-jalan kota, pesawat terbang, manusia, dan yang lainnya hilang. Langit ketiga tiba-tiba berubah menjadi tanah abu. Itu sekarang adalah sisa-sisa dari daerah manusia yang sebelumnya berkembang dengan baik. Di mana-mana orang melihat sekarang hanya tanah retakan dan aliran lava. Orang kadang-kadang bisa melihat gunung berapi meledak jauh. Debu vulkanik ada di mana-mana. Langit gelap, tapi tidak ada awan. Itu adalah debu yang ditendang oleh gunung berapi yang meletus. Tanah tampak seperti kiamat telah terjadi. Hansen memindai area di sekitarnya sampai dia melihat kuil dewa. Kuil dewa terbuat dari cermin. Itu tampak seperti labirin yang terbuat dari cermin. Olah cermin menampilkan pelang yang memiliki 3 kata tertulis di atasnya, kuil dewa bayangan. Itu milik dewa bayangan, yang baru saja dikalahkan. Jantung Hansen melonjak, kuil dewa bayangan masih ada di sana. Tidak masalah jika dewa bayangan dihidupkan kembali, tetapi basis dewa kuil seharusnya masih ada di sana. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa itu adalah basis dewa kelas Annihilation. Hati Hansen melonjak, dia mengepalkan tinjunya dan langsung menuju kuil dewa bayangan. Blood Pulse Sutra dan Yellow Swan Sutra berjalan pada saat yang bersamaan. Dua kekuatan menakutkan digabungkan untuk menciptakan kekuatan Breakworld. Dia melemparkan pukulan ke kuil dewa bayangan. Ya Tuhan, aku datang untukmu. Hati Hansen berseru. Boom. Kekuatan Hansen's Breakworld menghantam kuil dewa bayangan, tetapi kuil dewa bayangan tidak pecah seperti yang dia harapkan. Dia melihat kekuatan Breakworld merah menyerang kuil dewa bayangan, yang seperti kuil dewa yang mencerminkan 1000 kuil dewa lainnya dalam Fata Morgana. Hansen menyadari bahwa dia hampir memukul dirinya sendiri dengan kekuatan Breakworld. Untungnya, waktu reaksi tubuhnya luar biasa cepat. Dia berhasil menghindari pukulannya sendiri. Kuil dewa bayangan mencerminkan kekuatan Breakworld kembali ke Wanner, yang dengan cepat dalam perjalanannya. Wanner hanya melambaikan tangannya untuk mematahkannya. Ini sangat lucu. Hansen itu hanya pandai berlari.
Dia tidak pandai dalam hal lain. Seorang tetua tertawa. Dia tidak sekuat yang kita kira, tetapi dia membawa banyak beban dan pembantaian bersamanya di belakangnya. Dia memprovokasi God Chaos Party dan kemarahan wanita menakutkan ini. Dan sekarang, dia mencoba membawa bencana ke God Chaos Party. Orang ini pasti harus mati. Kalian tidak boleh terlalu cepat meremehkannya, kata orang lain. Dia tidak menghancurkan kuil Dewa Bayangan karena dia tidak tahu apa-apa tentang kuil Dewa Bayangan. Bukan berarti dia tidak kuat. Dari apa yang aku tahu, kekuatan Breakworld-nya dapat menyaingi 8 Raja Langit. Itu adalah analisis dari jenis yang berbeda. Apakah kalian lupa dia bisa mengambil Grey In Sword? Itu berarti tekadnya kuat. Orang-orang seperti itu, meskipun mereka lemah, bisa sangat menakutkan. Kita tidak boleh meremehkan dia. Sementara semua orang di God Chaos Party sedang mendiskusikan peristiwa yang sedang berlangsung, mata Hansen cerah. Kuil Dewa Bayangan itu aneh. Batu bata seperti cermin bangunan itu memiliki kekuatan reflektif. Mereka mampu mencerminkan kekuatan Breakworld kembali. Aku tidak tahu kuil Dewa Bayangan bisa menangkis kekuatan Wanner. Jika itu mungkin, aku mungkin bisa berurusan dengan Wanner. Hansen terbang menuju kuil Dewa Bayangan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wanner, tapi sepertinya dia mengenali Hansen. Dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan pergi di belakangnya. Dia melambaikan tangannya di belakang punggung Hansen. Hansen sudah dipersiapkan dengan baik. Sebaliknya, itu adalah tempat yang sudah dia pilih. Dia sengaja menarik Wanner ke sana, jadi di sanalah dia akan menyerang. Saat Wanner menyerang, tubuh Hansen sudah menghindar. Cahaya emas melewati pipinya dan mengenai bagian belakang kuil Dewa Bayangan. Api emas menghantam permukaan kuil yang seperti cermin. Banyak cermin memantulkan cahaya emas yang menakutkan. Itu membuat kuil Dewa Bayangan bersinar seperti matahari. Cahaya dewa sebenarnya tidak dibelokkan. Cermin disampaikan tanda besar dan kuat. Tidak lama kemudian mereka semua tertekuk dan pecah. Melihat kuil Dewa Bayangan tidak dapat menghentikan kekuatan Wanner, kuil itu pecah. Hansen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia baru saja menghunus Grey Sword Inns dan menebas kuil Dewa Bayangan dengan cahaya. Kaca. Hansen memotong kuil Dewa Bayangan, yang sudah di tengah kehancuran. Kuil itu hancur. Hansen memotong altar dewa menjadi 2. Kuil Dewa kelas Annihilation hancur. Menemukan basis Dewa kelas Annihilation. Hansen melihat bahwa altar dewa yang rusak memiliki basis dewa. Dia dengan cepat mengambilnya dan berteleportasi. Seluruh prosesnya begitu halus seperti air. Itu bersih dan cepat. Itu tidak menyeret seperti lumpur. Sepertinya dia telah berlatih ini jutaan kali. Orang ini sangat cabul. Ketika salah satu anggota God Chaos Party melihat ini, dia menggertakkan giginya. Hansen tidak dapat menghancurkan kuil Dewa Bayangan, jadi dia menggunakan Wanner untuk melakukannya untuknya. Sementara dia melakukan pekerjaannya, dia menukik untuk mendapatkan rampasan. Dia mengambil basis dewa, yang membuat mereka sangat marah. Bajingan itu, basis dewa-dewa senjata pasti telah dicuri olehnya juga. Manusia benar-benar cabul, bajingan tak tahu malu. Qin Xiu seperti itu, Hansen memang seperti itu. Tak satu pun dari mereka adalah barang bagus. Pemimpin, biarkan aku pergi dan bertarung. Aku bisa membunuh bajingan itu. Hansen tidak berpikir buruk tentang perilakunya. Dia berpikir, aku menghancurkan kuil Dewa Bayangan. Aku tidak mendapatkan pemberitahuan untuk membunuh Dewa Bayangan. Itu berarti Dewa Bayangan tidak bangkit kembali di dalam kuil Dewa Bayangan. Aku ingin tahu apakah hanya kuil dewa yang terlalu lambat untuk menghidupkannya kembali atau kekuatan Wanner yang mampu membunuh roh dewa untuk selamanya. Tidak ada waktu bagi Hansen untuk memikirkan teka-teki seperti itu. Wanner masih dekat di belakang, dan dia tidak melambat. Hansen menggunakan apa yang dia miliki. Meski begitu, itu terbukti tidak cukup untuk membuangnya. Dia merasa tertekan dan berpikir, mengapa Wanner terus mengejarku? Apa karena aku terlalu tampan? Apa aku terlalu menarik? Kalau tidak, mengapa dia tidak mengejar keluarga Qin saja? Mengapa dia bersikeras datang setelah kepadaku? Sekarang dia memikirkannya lagi, hati Hansen melonjak. Itu tidak mungkin karena mode roh dewa superku, kan? Mode roh dewa superku bertentangan dengan kekuatannya. Mungkin dia secara tidak sadar ingin menghancurkan apapun yang mungkin suatu hari menjadi ancaman baginya. Itukah sebabnya dia begitu berkomitmen untuk menghancurkanku? Semakin Hansen memikirkannya, semakin dia berpikir itulah alasannya. Jika tidak, Wanner tidak akan terus mengejarnya tanpa melepaskannya. Masing-masing dari 33 langit sangat besar, tetapi kekuatan Hansen tidak terbatas di sana. Dengan teleportasi galaksinya, dia bisa pergi kemana saja di antara 33 langit. Hal buruk tentang itu semua adalah dia tidak memiliki metode untuk berteleportasi ke lapisan waktu dan ruang yang berbeda. Dia harus menemukan setiap pintu masuk ke setiap lapisan tempat itu. Dia harus naik ke langit seorang diri, yang menghabiskan banyak waktu untuknya. Tidak lama kemudian, Hansen akhirnya berhasil menemukan pintu masuk ke lantai 4. Dia kemudian menemukan lantai 5, lantai 6, lantai 7, dan seterusnya. Hansen terus berjalan tanpa ada yang datang untuk menghentikannya. Selain para elit atau menteri God Chaos Party tidak datang, Hansen bahkan tidak menemukan bahu dingin udang dan kepiting di sepanjang jalan. Sisa dari 33 langit praktis kosong. Selain makhluk langit yang asli dari langit khusus mereka, tidak ada satupun jiwa yang bisa ditemukan. Sepertinya God Chaos Party menyadari apa yang aku kejar. Mereka tidak melawan Wanner secara langsung. Hansen mengerutkan kening. Dia agak ragu apakah dia harus melanjutkan atau tidak.
Bab 3219 Debu Langit, Subscribe Penatua. Satu langit, satu dunia. Hansen melewati 9 langit tanpa melihat siapapun dari God Chaos Party. Mereka bahkan telah membersihkan 9 langit. Sepertinya God Chaos Party benar-benar sibuk beberapa tahun terakhir ini. Hansen terus bergegas. Dia menggunakan kesempatan ini untuk melihat berapa banyak langit yang sebenarnya telah dibuka oleh God Chaos Party. Itu bukan karena pemimpin Aula Dewa memberinya manfaat. Hansen hanya ingin tahu seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai oleh God Chaos Party dengan upaya mereka ini. Jika God Chaos Party benar-benar telah membuka 33 langit, maka dia bisa menggunakan bagian terakhir dari jalan untuk mengakses alam semesta Geno. Dia tidak perlu menggunakan kuil Dewa Kekayaan untuk memasuki alam semesta Geno selama beberapa hari. Jika alam semesta Geno dihancurkan oleh musuh ini, itu mungkin bukan pertanda baik bagi alam semesta Geno. Alam semesta Geno dan alam semesta kerajaan seharusnya sama, tetapi mereka masih dua dunia yang terpisah. Hal tentang alam semesta Geno adalah bahwa ia tidak memiliki banyak elit Breakworld. Hansen belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Bahkan jika kekuatan mereka sebagus elit Breakworld, mereka tidak memiliki kapasitas untuk menghancurkan dunia. Itu seperti keberadaan pemimpin Sky Palace. Tidak peduli bakat atau kekuatan atau level seseorang, mereka tidak lebih lemah dari para elit alam semesta kerajaan. Namun, mereka tetap tidak bisa menghancurkan dunia. Mengapa para elit dunia Geno Universe menghancurkan dunia begitu sulit adalah sesuatu yang pernah dipikirkan Hansen di masa lalu. Dia pikir alam semesta kerajaan memiliki begitu banyak elit Breakworld karena God Chaos Party melawan roh dewa. Pada akhirnya, itu membuat pemimpin Aula Dewa terakhir meribut alam semesta kerajaan. Itu membuat alam semesta kerajaan memiliki banyak kekurangan dalam strukturnya. Dengan semua kekurangan itu membuat menghancurkan dunia jauh lebih mudah. Alam semesta Geno bukanlah medan pertempuran utama. Itu hanya terpengaruh sedikit sebagai hasilnya. Aturan alam semesta itu tidak seburuk aturan alam semesta lain yang telah dihancurkan. Jadi, sulit untuk menghancurkan dunia di alam semesta Geno. Ketika Hansen mencapai langit ke-10, dia melihat manusia lagi. Langit ke-10 memiliki banyak planet di sekitarnya. Itu seperti alam semesta mini kerajaan. Manusia hidup di sana dengan damai. Hansen memperhatikan banyak manusia di banyak planet yang berbeda masih dalam usia purba. Beberapa planet berada di era antar bintang. Ada banyak kapal perang raksasa yang melintasi ruang angkasa. Ini bukan ilusi lagi, kan? Hansen mengerutkan kening. Dengan kekuatan penginderaan Sutra Dongsuan, dia merasa seolah-olah manusia adalah makhluk hidup dan nyata. Dia tidak mendeteksi mereka sebagai ilusi seperti yang telah dibangun oleh Shadow God. Manusia di sana sangat aneh. Meskipun mereka tidak memiliki God Spirit Blood Pulse atau kekuatan ras gen, kekuatan mereka sangat lemah. Sepertinya mereka adalah manusia normal yang tidak berlatih di dalam tempat suci. Ekspresi Hansen dengan cepat berubah. Dia merasa kekuatannya sendiri melemah dengan sangat cepat. Jari-jari aura Sutra Dongsuannya bisa mencapai beberapa sistem jauhnya, tetapi tiba-tiba menyusut ke tingkat yang bahkan tidak memungkinkan dia untuk memindai satu planet pun. Bukan hanya Sutra Dongsuan miliknya yang terpengaruh dengan cara ini. Setiap kekuatan di tubuhnya juga seperti itu. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah bagaimana kelihatannya Wanner juga terpengaruh. Kekuatannya telah melemah. Dia bisa menentukan itu dari api dewanya, yang mulai melemah. Mengapa hal-hal seperti itu ada di sini? Kekuatan siapa itu? Hansen tampak mengerikan. Dia berbalik dan ingin meninggalkan langit ke-10. Bahkan mode roh dewa super terbalik Wanner terpengaruh. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Ketika Hansen menetapkan arah untuk melewati langit ke-10, dia melihat seorang pria seperti raja yang sangat kuat dan sombong berdiri di pintu keluar langit ke-10. Hansen menatapnya. Ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki siapapun, kata pria itu dengan dingin. Ini adalah kekuatan penguasa dari Dust Sky. Tidak ada makhluk yang dapat menggunakan kekuatannya di sini, bahkan roh dewa. Jika mereka datang ke sini, mereka akan menjadi makhluk biasa yang tidak memiliki kekuatan. Siapa kamu? Hansen merasa seolah-olah kekuatan tubuhnya telah berkurang. Pada tingkat kekuatannya meninggalkan tubuhnya, dia akan direduksi menjadi manusia biasa yang bahkan tidak bisa bergulat dengan ayam dalam waktu setengah jam. Aku pemimpin God Chaos Party, Dewa Jalan Kubur, kata pria itu dengan dingin. Hansen sudah bisa menebaknya. Setelah mendengar pria itu mengatakannya, dia tidak terkejut. Dia terus menghindari serangan Wanner sambil menatap Dewa Jalan Kubur. Hansen tidak bisa melihat kekuatan apapun yang bergerak melalui pria itu. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi Hansen tidak benar-benar percaya bahwa dia adalah orang biasa. Meskipun tempat ini adalah Dust Sky, kekuatan di sana dapat mereduksi makhluk apapun menjadi orang biasa. Pada saat yang sama, itu adalah sarang bagi God Chaos Party. Ini adalah pemimpin God Chaos Party. Hansen tidak percaya bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk melawan kekuatan Dust Sky. Jika dia tidak dapat memblokir kekuatan Dust Sky, Hansen tidak berpikir dia akan muncul di sana. Aku harus keluar dari tempat ini sebelum kekuatanku benar-benar dihancurkan oleh kekuatan Dust Sky. Tubuh Hansen melintas. Matanya tampak cerah. Tubuhnya tiba-tiba pergi ke Berry Path God. Pada saat yang sama, dia menggunakan Grey In Sword-nya dan melepaskan serangan terbesar yang dia bisa ke Berry Path God. Karena rencana Hansen, cahaya emas Wanner menebas ke arah Berry Path God juga.
Hansen berpikir, meskipun kekuatanku dan Wanner telah berkurang banyak jika aku hanya membutuhkannya untuk mengekspos kekurangannya dan memungkinkan aku melarikan diri dari Dust Sky, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, mode roh dewa super terbalik Wanner telah melemah tetapi masih sangat kuat. Hansen tidak berani meremehkan pemimpin sementara ini. Meskipun dia hanya menggantikan pemimpin yang sebenarnya, dia masih seorang elit yang telah menantang seluruh sistem roh dewa. Melihat serangan Wanner dan Hansen pada saat yang sama, Barry Padgat tidak terlihat seperti akan menghindar. Dia seperti gunung yang tidak bergerak. Saat Grey Sword dan cahaya emas akan mengenainya, tangannya akhirnya bergerak. Dua jarinya memegang Grey Sword milik Hansen. Tangan lainnya memegang tangan Wanner, yang menebas. Hansen tiba-tiba merasa seolah-olah Grey Sword miliknya telah dijepit. Dia mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa membuat Grey Sword bergerak 1 inci pun. Jika ini adalah tempat lain, bahkan pemimpin tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk melawanmu, kata Barry Padgat saat tangannya menggunakan semacam kekuatan yang membuat Hansen dan Wanner mundur. Tapi ini Skydust. Kekuatanmu telah berubah menjadi debu. Kamu tidak bisa melawanku, yang merupakan pemimpin sementara. Kamu harus pergi dan berbicara dengan pemimpin kami. Hansen tahu situasinya sangat buruk. Kekuatannya telah berubah menjadi sekitar 20% atau bahkan kurang. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk melarikan diri dari dunia itu, dia mungkin akan ditangkap oleh God Chaos Party. Jika itu terjadi, itu tidak akan menjadi akhir yang bahagia. Mata Hansen terus berkedip. Kekuatan hitam dan putih terus berputar dengan aneh. Sutra Dongsuan berjalan seperti orang gila. Struktur paling dasar dari Dust Sky muncul di matanya. Dia bukan orang yang suka membuang waktu dan berkubang dalam penyesalan. Selain itu, sekarang bukan waktunya untuk menyesal. Dia harus menemukan cara untuk menghancurkan kekuatan Dust Sky sebelum semua kekuatannya habis. Jika dia tidak melakukan itu, dia dan Wanner akan mengalami bencana menimpa mereka. Karena pukulan itu sebelumnya, Wanner berhenti mengejar Hansen. Tubuhnya bersinar dengan cahaya emas. Dia pergi untuk melawan Barry Skypath, yang telah memukulnya. Bab 3220 Mengubur Dewa Jalan, Subscribe Penatua. Harus dikatakan bahwa mode roh dewa super terbalik sangat kuat. Meskipun dipengaruhi oleh kekuatan di langit senja, itu tidak seperti kekuatan biasa yang cepat habis. Kekuatannya masih sangat merusak. Meskipun terpengaruh juga, situasinya lebih baik baginya daripada Hansen. Mengubur jalan Tuhan tidak bergerak. Tangannya memblokir cahaya emas Wanner lagi dan lagi. Kekuatan memecahkan cahaya emas. Wanner saat ini sangat lemah. Dia mungkin hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatannya yang tersisa. Jika dia masih bisa melakukan hal-hal pada level itu, kekuatan Dewa Langit Kubur kemungkinan akan sekuat roh Dewa Ribut. Hansen berpikir, apakah pemimpin sementara itu kuat? Aku bertanya-tanya seberapa kuat pemimpin sebenarnya dari God Chaos Party. Tidak heran mengapa atau bagaimana dia mendorong pemimpin Balai Dewa untuk miribut alam semesta. Petik 2. Dewa Wanner belum terbangun. Pertempurannya akan terus meledak. Dia terus menyerang Dewa Jalan Kubur, tapi dia terpengaruh oleh kekuatan langit debu. Itu membuat kekuatan serangannya lebih lemah. Ancamannya terhadap Dewa Jalan Kubur berkurang, semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Tidak diketahui apa yang direncanakan Dewa Jalan Kubur. Meskipun Wanner terus menyerangnya, dia hanya menggunakan jumlah kekuatan yang tepat setiap kali untuk melepaskannya. Dia tidak benar-benar mencoba untuk menyakiti Wanner. Hansen tahu Barry Padgat kemungkinan memiliki rencana untuk apa yang harus dilakukan dengan Wanner, tetapi sekarang adalah kesempatannya. Dia bisa menggunakan waktu luang ini untuk mematahkan kekuatan Dust Sky dan mengubah gelombang pertempuran. Area aura Dongsuan telah dikurangi untuk menutupi hanya sebuah planet, tetapi Hansen berhasil mendorongnya keluar 1 inci dari dalam dirinya. Matanya melihat struktur Dust Sky. Dia membahasnya dengan detail yang luar biasa. Hansen telah mengamati struktur alam semesta Geno dan alam semesta kerajaan dengan baik, dan dia dapat mengatakan bahwa keduanya sangat berbeda satu sama lain. Meskipun titik paling dasar dari struktur mereka adalah gumpalan zat yang sangat kecil, zat bola alam semesta Geno berwarna putih. Itu tampak transparan dan tidak terlalu nyata. Substansi bola alam semesta kerajaan disajikan sebagai bola hitam pekat. Dua substansi alam semesta mengantre secara berbeda. Mereka berdua memiliki fitur dan elemen strukturalnya. Ke-33 langit adalah zona antara dua alam semesta. Struktur di sana sangat rumit. Zat dasar dari 9 langit yang telah dia lewati semuanya berwarna berbeda. Bahkan bentuk mereka sangat aneh. Mereka tidak hanya berbentuk bola. Urutan zat juga berbeda dari dua alam semesta primer. Yang paling konyol adalah bagaimana struktur dan substansi setiap langit berbeda. Sulit untuk memahami aturan yang menentukan mengapa hal itu terjadi. Di kepala Hansen, Dust Sky terlihat sangat aneh saat dia memeriksa komposisinya yang paling dasar. Struktur substansi dasar Dust Sky seperti Tai Chi berbentuk bola. Itu setengah putih dan setengah hitam dan setengah nyata dan setengah virtual. Itu juga berputar cepat. Dalam aura Dongsuan, Hansen dengan jelas melihat bahwa kekuatannya diserap oleh simbol yang tampak seperti Tai Chi. Zat ini ada di mana-mana. Segala sesuatu di sana dibuat oleh struktur substansi Tai Chi yang paling dasar, termasuk udara. Zat Tai Chi yang berputar seperti pusaran atau lubang hitam. Itu tanpa emosi menghabiskan kekuatan yang dimiliki Hansen dan Wanner di dalam diri mereka. Bahkan mode roh dewa super terbalik Wanner tidak dapat menangani konsumsi kekuatan itu. Hanya saja kecepatan konsumsinya sedikit lebih lambat untuknya.
Jika kekuatan biasa pada zat Tai Chi adalah kue yang lezat, maka mode roh dewa super terbalik Waner seperti tulang yang sulit dikunyah. Tidak peduli betapa sulitnya mengunyah, itu masih dikonsumsi oleh zat Tai Chi. Itu membuat kekuatan Waner lebih lemah. Hansen mencoba menggunakan kekuatan Breakworld-nya untuk memblokir kekuatan zat Tai Chi yang dikonsumsi, tetapi itu tidak berhasil. Substansi Tai Chi itu sendiri adalah prinsip dasar dari Dust Sky. Bertarung melawan zat Tai Chi seperti melawan seluruh debu langit. Kekuatan Hansen's Breakworld tidak pada level yang sekuat itu. Itu berarti kekuatannya banyak dikonsumsi. Lebih sulit untuk melawan aturan Dust Sky. Mengapa kekuatan Dewa Jalan Kubur tidak dikonsumsi oleh hukum yang mengatur langit debu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Hansen memandang Berry Patgat dan memperhatikan zat Tai Chi yang berkumpul di sekitarnya tetapi tidak menghabiskan kekuatannya. Itu bersamanya dengan damai. Kubur Jalan Tuhan tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk mengusir zat Tai Chi. Selamanya solid, Hansen tidak dapat menemukan metode dari Berry Patgat, jadi Hansen harus menyelesaikannya sendiri. Forever Solid memungkinkan tubuh Hansen tetap dalam mode solid yang tidak bisa berubah, tetapi kekuatan seperti itu hanya membuat kecepatan konsumsinya lebih lambat. Itu tidak bisa menghentikan kekuatan yang ditarik keluar darinya. Itu tidak berarti bahwa kekuatan Forever Solid tidak berguna. Forever Solid memang membuat tubuh Hansen melawan aturan kekuatan Dust Sky. Sekarang, Hansen berada di Dust Sky. Setiap gerakannya menyebabkan lebih banyak kekuatannya dikonsumsi. Untuk melawan Dust Sky, kekuatan yang dilepaskan akan dikonsumsi oleh zat Tai Chi. Kecuali Hansen tidak menggunakan kekuatan sama sekali, semua kekuatannya akan habis. Tidak akan ada jalan kembali dari itu. Jika Hansen menggunakan kekuatannya untuk bertarung, kekuatan yang keluar dari tubuhnya akan habis. Dia tidak bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Situasinya mirip dengan Waner. Hansen, mengapa kamu menjadikan dirimu musuh dari Partai Kekacauan Dewa? Berry Patgat bertanya pada Hansen sambil terus menangkis Waner. Bukannya aku ingin menjadi musuh Partai Kekacauan Dewa, tetapi kamu dan Partai Kekacauan Dewamu yang ingin membunuhku. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa untuk melindungi diri aku sendiri. Hansen tahu bahwa mengulur waktu tidak banyak berguna, tetapi ini mungkin satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan. Ada sedikit peluang untuk berhasil dalam melawan Berry Patgat. Ada kurang dari 10% dari kekuatannya yang tersisa. Dia tidak bisa mengalahkan Dewa Jalan Kubur. Berry Patgat tidak menyangkal apa yang dikatakan Hansen kepadanya, tetapi dia tidak ingin membantah klaim tersebut. Dia hanya dengan dingin berkata, jika semuanya benar-benar seperti itu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu bergabung dengan Partai Kekacauan Dewa, kami akan memaafkan semua sentimen buruk dan menghapus dendam kami. Aku telah mengagumi pesta kamu sejak lama, tetapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki persyaratan khusus yang akan melarang aku untuk bergabung, jawab Hansen. Sepertinya kamu tidak takut mati. Berry Patgat bukanlah orang yang ingin menyia-nyiakan nyawa, tetapi ketertarikannya pada Hansen tidak setinggi yang diperkirakan. Jika dia tidak melihat kekuatan Hansen, di mana dia telah membunuh Raja Langit ke-8, Dewa Senjata, dia mungkin tidak akan meluangkan lebih dari 2 detik untuk berbicara dengan Hansen. Berry Patgat menggunakan satu tangan untuk mematahkan cahaya emas Waner. Tangannya yang lain memegang pelangi. Cahayanya tampak seperti bisa menembus langit. Itu datang tepat sebelum Hansen. Bauer mengerutkan kening. Tangannya memegang labu kecil itu dengan keinginan untuk bertarung, tapi Hansen menghentikannya. Boom! Kekuatan Hansen's Breakworld menyerang pelangi mengejutkan yang menembus langit dan tanah. Seluruh tubuhnya terbang. Dia menabrak sebuah planet seperti bola meriam telah ditembakkan ke. Bab 3221, Subscribe Penatua. Pemimpin itu benar-benar terlalu kuat. Tentu saja, saat itu, kami menggunakan segala macam cara untuk berkembang di Dust Sky. Tapi sayang, kami tidak bisa. Makhluk apapun, atau bahkan jika roh dewa memasukinya, mereka akan menjadi orang biasa. Mereka tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk menembus penghalang. Hanya pemimpin yang kebal terhadap penindasan langit debu. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan Dust Sky. Di alam semesta ini, hanya pemimpin yang bisa mencapai level itu. Mereka hanya 2 manusia. Tidak peduli betapa konyolnya mereka, pemimpin dapat membunuh mereka dengan mudah. Tidak peduli berapa kali aku melihat ini, pemimpinnya selalu sangat mengejutkan untuk ditonton. Sulit dipercaya kekuatannya. Di markas besar Partai Kekacauan Dewa, anggota Partai Kekacauan Dewa menyaksikan adegan ini tanpa kejutan. Namun, ada beberapa anggota Partai Kekacauan Dewa yang sangat dingin dan diam saat mereka menonton. Rocky D adalah salah satunya. Jantungnya berdegup kencang hingga rasanya ingin menembus dadanya. Sangat beruntung Hansen menghentikan Bauer melakukan sesuatu. Dia membayangkan bahwa jika dia melakukan sesuatu yang sangat menarik perhatian, itu akan menarik minat Dewa Jalan Kubur. Jika dia pernah memeriksa Bauer dan mewaspadai sesuatu yang aneh dengannya, itu pasti akan merepotkan. Rocky mengerutkan kening dan berpikir, sialan. Mengapa aku harus datang ke 33 langit? Ini adalah keinginan kematian yang mutlak. Dia ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Bauer. Di Dust Sky, bahkan jika seluruh pemain ribut God Spirit pergi ke sana, mereka akan direduksi menjadi orang biasa. Ini adalah tempat di mana aturan alam semesta tidak bisa disentuh. Hanya ada beberapa orang yang tidak takut dengan kekuatan Dust Sky. Dewa Jalan Kubur adalah salah satunya, dan begitu pula Master Bauer.
Kekuatan Hansen dan Kinwaner kuat, tetapi mereka masih dibatasi oleh kekuatan Dust Sky. Rocky terus berpikir. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan Baur. Jika ini di tempat lain, mungkin dia punya kesempatan. Di Dust Sky, kekuatannya telah dibatasi. Mungkin tidak ada kekuatan yang bisa dia gunakan, tapi bagaimana lagi dia bisa menyelamatkannya. Kekuatan Waner menjadi lebih lemah. Barry Patgat melepaskan pelangi untuk mengikatnya. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang atau berjuang, dia tidak bisa melakukan apapun untuk memecahkan cahaya pelangi yang mengikat. Sangat aneh dan sangat membingungkan, cahaya emas yang ada di tubuhnya, meskipun tampak seperti benar-benar ada, sebenarnya tidak ada sama sekali. Jelas terlihat bahwa kekuatannya telah terkuras habis. Sangat sulit baginya untuk terus bertarung dalam bentuk dan bentuk apapun. Mengubur jalan mata dewa bergerak. Dia memandang Waner, yang diikat, dan berkata, dulu, kakakmu, Qin Xiu, membuat permintaan besar. Jika kita membantunya menembus dinding alam semesta sehingga dia bisa pergi ke dunia lain dan menemukan tubuhmu yang terlahir kembali, dia akan menindaklanjuti kesepakatan kita untuk menembus 33 langit. Kami akhirnya kehilangan kontak dengannya, dan dia tidak pernah kembali. Dia tidak pernah mematuhi persyaratan kesepakatan. Jika kamu adalah saudara perempuannya, maka kamu harus melakukan apa yang dia janjikan. Bantu kami menembus 33 langit. Waner tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tetapi matanya yang bingung tampaknya berkurang karena mode roh dewa super terbaliknya. Waner menatap Barry Patsky dan bertanya, siapa kalian? Apa yang kamu bicarakan? Tidak masalah siapa aku, kata Dewa Jalan Kubur dengan sombong. Yang penting adalah mulai sekarang, kamu adalah budakku. Aku bisa membuat kamu melakukan apa saja, dan kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak mengenal kamu, jadi mengapa aku menjadi budak kamu? Waner bertanya. Nama aku Dewa Jalan Kubur. Suatu hari aku akan menjadi penguasa alam semesta. Semua makhluk di alam semesta ini akan menjadi budakku. Kamu bisa menjadi budak aku sekarang. Kamu harus merasa terhormat dengan tawaran itu. Barry Patgat tidak terlihat seperti sedang bercanda. Dia terdengar seolah-olah semua ini normal. Waner menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menjadi budakmu. Kakak laki-laki aku mengatakan kepada aku bahwa kita adalah manusia bebas. Tidak masalah jika kita ditantang oleh dewa atau iblis, tetapi tidak ada yang bisa memerintah jiwa kita atau memperbudak tubuh kita. Barry Patgat tertawa dan berkata, Qin Xiu benar-benar orang gila, tapi aku khawatir dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri lagi. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa kehabisan sendirian seperti ini? Kamu adalah orang yang dia pertaruhkan nyawanya. Ketika Waner mendengar itu, wajahnya berubah. Kakak, apa yang terjadi dengan kakak? Waner mencoba mengingat, tetapi dia memegangi kepalanya dan berteriak. Rasanya seperti sesuatu di dalam kepalanya meledak. Mengubur jalan Tuhan dapat mengetahui apa yang terjadi. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, Qin Xiu, anak itu, tidak pernah terlalu buruk. Dia memasuki dunia lain untuk mengambil kembali jiwamu. Setelah bergabung dengan tubuh kamu, itu membuat jiwa dalam tubuh dan ingatan kamu kembali. Sayang sekali, dia melakukan satu hal yang salah. Jika jiwa terlahir kembali, itu berarti bentuk kehidupan lengkap lainnya dipaksa masuk ke tubuh lain dengan roh. Itu berarti ada dua jiwa dalam satu tubuh. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin tidak ada konflik. Melihat Waner memegangi kepalanya dan merasakan sakit, Dewa Jalan Kubur berjalan di sampingnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan jari-jarinya ke dahi Waner. Jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan sakit ini segera. Itu karena jiwamu akan terbunuh. Aku hanya butuh tubuh ini. Kekuatan unik tubuh ini sangat bagus untuk kita menembus 33 langit. Aku harus benar-benar berterima kasih kepada Qin Xiu. Jika dia tidak menciptakan tubuh monster sepertimu, aku tidak akan tahu tahun atau bulan berapa aku bisa menembus 33 langit. Jari Barry Patsky menyentuh dahi Waner. Jari-jarinya masuk ke dalamnya. Beberapa darah keluar dari lukanya. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, saudaraku tidak akan pernah memaafkanmu. Waner merasakan sakit dari lukanya. Dia tampak lebih terjaga. Dia menggertakkan giginya untuk mencoba dan menahan rasa sakit yang dia perjuangkan. Aku, Dewa Jalan Kubur, melakukan hal-hal tanpa pernah membutuhkan pengampunan dari manusia biasa. Jangan katakan sesuatu seperti Qin Xiu mungkin sudah bereinkarnasi, tetapi bahkan jika dia masih hidup sebagai dirinya yang dulu, di hadapanku, dia hanyalah semut kecil yang bisa aku bunuh secara acak. Barry Patgat memandangnya dengan jijik saat dia berbicara. Saat mereka berbicara, jari-jari Barry Patgat turun. Itu membuat luka Waner lebih besar. Itu seperti mata ketiga yang berdarah sekarang di tengah dahinya. Apakah itu? Seorang pria dengan suara yang sangat dalam muncul dari debu. Hansen belum lama berada di planet ini, tetapi dia sekarang melihat bayangan hitam perlahan mendekat. Itu adalah armor kristal hitam. Tidak diketahui siapa yang memakainya, tapi itu melepaskan beberapa cahaya aneh dan hitam. Seluruh alam semesta menjadi redup di bawahnya. Sementara itu, sosok itu berjalan ke depan. Sepertinya pria itu datang dari neraka. Kakak, Waner melihat armor kristal hitam yang mendekat. Dia tampak sangat terkejut. Ketika Barry Patgat mendengar kata-katanya, wajahnya berubah. Dia melihat baju besi kristal hitam dan berkata, Qin Xiu, kamu masih hidup. Bab 3222, Subscribe Penatua. Hansen telah menghentikan Bauer untuk menyerang, tetapi kekuatan Barry Patgat telah memukulnya dengan keras.
Meskipun dia menggunakan kekuatan untuk menahan dampak kejatuhannya, dia masih merasa seolah-olah tulangnya terluka oleh sesuatu yang ganas. Rantai zat Daskai sangat aneh, kata Han Sen dengan ekspresi serius. Bahkan kekuatan Super Spang tidak dapat menghancurkan mereka. Mereka hanya akan terserap juga. Kemungkinan hanya ada satu pilihan untuk memutuskan salah satu rantai zat ini. Substansi Tai Chi Daskai seperti utama dan sebaliknya. Itu seperti dua kekuatan yang digabungkan. Kekuatan-kekuatan Sutra Dongsuan hanya berasal dari alam semesta Geno. Itu tidak benar-benar bekerja pada zat Tai Chi. Untuk memutuskan rantai zat Daskai, dia membutuhkan kekuatan utama dan kekuatan mundur yang digabungkan untuk melakukannya. Sutra Denyut Darah dan Sutra Kuning Suan digabungkan bersama untuk menciptakan kekuatan Breakwell. Itu tidak bagus untuk melanggar aturan, dan mereka hanya fokus pada kekuatan makhluk hidup. Itu tidak akan bekerja pada kekuatan aturan Daskai. Jika Han Sen ingin memutuskan rantai zat Daskai, dia harus mencari cara untuk membalikkan Sutra Dongsuan. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan kekuatan Breakwell yang terdiri dari kekuatan utama dan kekuatan sebaliknya. Han Sen belum membuat versi kebalikan dari Sutra Dongsuan. Dia tidak memiliki ras gen yang bisa mempraktekkan versi sebaliknya. Oleh karena itu, dia harus mempertaruhkan tubuhnya sendiri untuk memaksa pembalikan Sutra Dongsuan. Untungnya, Sutra Dongsuan masih memiliki persenjataan Geno. Han Sen berencana menggunakan persenjataan Geno untuk membuat Sutra Dongsuan utama. Tingkat keberhasilan membalikkan Sutra Dongsuan rendah jika dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk itu. Itu juga berbahaya. Pada tingkat ini, tidak peduli seberapa kecil peluang keberhasilannya, dia tidak punya pilihan lain selain mencoba. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan cara membalik Sutra Dongsuan dengan benar. Dia secara kasar menggunakannya secara terbalik. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya diberi kejutan yang menyentak. Rasanya seluruh wujudnya dicabik-cabik. Han Sen mempertaruhkan nyawanya untuk membuat versi kebalikan dari Sutra Dongsuan. Itu terjadi ketika Berry Patgat mencoba merobek jiwa Waner melalui tengkoraknya. Sementara Waner menahan rasa sakitnya, Han Sen merasakan Sea of Soul-nya bergetar dengan pesan yang mengamuk. Pesan yang mengamuk itu kuat, tapi itu berbeda dengan perasaan yang diberikan dari armor kristal hitam. Armor kristal hitam tidak pernah benar-benar berbuat banyak, dan tidak pernah benar-benar bereaksi terhadap sesuatu. Ada beberapa contoh aneh yang terjadi. Setiap kali itu terjadi, biasanya ringan. Han Sen belum pernah merasakan kemarahan seperti ini sebelumnya. Han Sen telah menggunakan armor kristal hitam untuk mengembangkan kura-kura suci Suan. Sekarang, kekuatan armor kristal hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu tidak lagi memberikan energi kepada kura-kura suci Suan untuk tujuan mengembangkannya. Sebaliknya, itu dengan liar menyerap energi kura-kura suci Suan. Tiba-tiba, kura-kura suci Suan tersedot kering oleh armor kristal hitam. Itu berubah menjadi debu dan menghilang. Armor kristal hitam menampakkan dirinya, memunculkan perasaan Dewa Iblis. Perasaan seperti ini berbeda dengan armor kristal hitam yang Han Sen kenal. Perasaan ini aneh dan memberinya rasa keakraban. Perasaan yang akrab ini adalah Dewa Raja Dunia. Han Sen dengan cepat memahami perasaan yang akrab ini dan dari mana asalnya. Dalam perasaan itu, ada perasaan bahwa itu sangat mirip dengan Dewa Raja Dunia, tetapi itu tidak sama. Apakah ini berarti baju besi kristal hitam memiliki kehendak Qin Xiu? Wajah Han Sen berubah. Dia tidak berpikir baju besi kristal hitam itu milik Qin Xiu. Gaya armor kristal hitam jauh lebih feminin. Han Sen biasa merasakan kehadirannya saat diaktifkan. Kehadiran itu tenang dan lembut, sehingga terasa seperti kehadiran seorang wanita. Itu benar-benar berbeda dengan perasaan sombong yang diberikan oleh Qin Xiu. Han Sen hanya bisa menebak bahwa kehendak atau jiwa Qin Xiu, untuk beberapa alasan, telah memasuki armor kristal hitam. Armor kristal hitam muncul dari laut jiwa Han Sen. Itu memiliki kehadiran iblis. Itu berbalik dan menatap Han Sen, dengan dingin berkata, sepertinya ketika aku tidur, kamulah yang memilikinya. Tubuh Han Sen menjalankan Sutra Dongsuan secara terbalik. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Armor kristal hitam juga jelas tidak tertarik membicarakannya dengan Han Sen. Dia hanya mengatakan itu dan menghilang. Itu saja, Berry Patgat mengambil jiwa Waner. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menakutkan datang. Ketika dia mendengar suara itu, wajahnya berubah. Berry Patgai menatap armor kristal hitam dan dengan dingin berkata, Qin Xiu, kamu masih hidup. Kakak, Waner berteriak kaget. Tidak. Waner, tidak apa-apa sekarang. Kakakmu ada di sini sekarang. Suara Qin Xiu sangat lembut. Meskipun itu adalah satu set armor yang tidak memiliki emosi apapun, rasanya seperti itu bisa membuat orang merasakan kelembutannya. Ketika Qin Xiu melihat kubur Dewa Jalan, suaranya terdengar sangat dingin saat dia berkata, kuburkan Dewa Jalan, singkirkan tangan kotormu darinya. Mengubur jalan Tuhan memandangnya dengan jijik. Dia berkata, Qin Xiu, sepertinya kamu sudah terlalu lama berada jauh dari alam semesta kerajaan. Kamu sepertinya lupa siapa pemiliknya di sini. Selama aku, Qin Xiu, hidup, hanya ada satu bos, kata Qin Xiu dengan dingin. Kamu masih sangat bodoh tetapi menjadi bodoh sangat lucu untuk dilihat. Adalah baik bahwa kamu tidak mati. Menurut ketentuan kontrak kami, aku membantu kamu memasuki dunia lain. Sebagai imbalannya, kamu mengatakan kamu harus memecahkan 33 langit untuk aku. Berry Patgai meraih kepala Waner dan berkata, sekarang, saatnya bagimu dan saudara perempuanmu untuk membayar harganya. Aku selalu setia pada kata-kata aku, kata Qin Xiu.
Ketika aku mengatakan aku akan membantu kamu menembus 3 langit, tentu saja, aku akan menahan tawaran aku. Bagus kalau kamu akan melakukan apa yang kita sepakati, Dewa Jalan Kubur dengan dingin menatap Qin Xiu. Qin Xiu memandang Dewa Jalan Kubur dan dengan dingin berkata, tentu saja, aku akan melakukannya, tetapi kesepakatan kita belum selesai. Kamu berani menyakiti Waner, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Aku yang terbaik di 33 langit. Jadi, bagaimana jika aku menyakitinya? Kubur Jalan Tuhan berbicara dengan penghinaan besar. Jadi, apa? Qin Xiu tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan di mana dia membalikkan tangannya. Tiba-tiba, Dewa Jalan Kubur, yang meraih Waner, tampak seolah-olah dia telah dihancurkan oleh gunung. Dia tenggelam dan jatuh keluar angkasa. Tubuhnya jatuh ke sebuah planet. Tanah pecah di bawah kakinya. Berry Patgat setengah berlutut di tanah. Dia tampak benar-benar mengerikan. Dia membuat raungan marah yang mengejutkan. Pelangi yang mengejutkan meledak seperti letusan gunung berapi. Rasanya seluruh dunia akan runtuh bersamanya. Tidak peduli seberapa menakutkan tubuhnya, dia tidak bisa mengangkat beban yang membuatnya berlutut. Dia menggertakkan giginya dan membuat suara keras, tapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Markas besar Partai Kekacauan Dewa benar-benar sunyi. Mereka tahu betapa kuatnya Dewa Jalan Kubur. Dia adalah seseorang yang menakutkan yang selamat dari ribut alam semesta. Sekarang, Qin Xiu hanya membalik tangannya untuk menekan pemimpin mereka. Dia tidak bisa mengangkat kakinya. Seberapa menakutkan itu? Apakah dia benar-benar Qin Xiu? Dulu dia tidak begitu menakutkan. Seorang penatua yang juga selamat dari ribut tampak terkejut. Tidak ada yang menjawabnya. Partai Kekacauan Dewa sangat sunyi. Kakak, Waner melompat ke pelukan Qin Xiu. Tubuhnya sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa melayang di angkasa. Qin Xiu memegang Waner dan membelai rambutnya. Waner, aku di sini. Kamu tidak perlu takut. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Kamu harus pergi tidur. Ketika kamu bangun, semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, tangan Qin Xiu menyapu mata Waner untuk menutupnya. Dia tampak santai saat dia pergi tidur tanpa khawatir lagi. Qin Xiu memegang Waner, yang sekarang tertidur lelap. Dia memandang Berry Patgat dan dengan dingin berkata, Partai God Chaos memiliki elit sebagai pemimpin. Mulai sekarang, aku, Qin Xiu, akan menjadi pemimpin Partai Kekacauan Dewa. Kubur Dewa Jalan, apakah kamu mematuhi tuan barumu? Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Tubuh Dewa Jalan Kubur tampak seolah-olah tekadnya untuk tidur telah terbangun. Sebuah kekuatan menakutkan meledak. Bab 3223 Sebuah kecelakaan. Kekuatan Berry Patgat sangat kuat. Seluruh Dasgat bergetar di bawah tekanan kekuatannya. Rasanya seperti kekuatan itu bisa mengubur seluruh langit, tanah, dan ruang di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak bisa menjauhkan lututnya dari tanah. Qin Xiu memegang Waner dan pergi ke Berry Patgat. Setiap langkah yang dia ambil membuat kekuatan penekan yang diterapkan pada Berry Patgat tampak lebih berat. Patong. Kaki kedua Berry Patgat tidak bisa menahan tekanan. Dia dipaksa dalam posisi berlutut. Retakan di bawah kakinya menyebar. Berry Patgat sangat marah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengaum, dia tidak bisa berdiri. Di bawah tekanan, tangannya akhirnya jatuh ke tanah juga. Seluruh tubuhnya ditekan, jadi dia tidak bisa melakukan apapun untuk meluruskan dirinya. Berry Patgat masih menopang kepalanya. Dia tidak akan membiarkan tikungan itu. Markas besar God Chaos Party penuh dengan makhluk menakutkan yang sekarang menunjukkan keterkejutan. Sejak alam semesta dihidupkan ulang, mereka belum pernah melihat ada orang yang bisa melakukan ini pada Berry Patgat. Bahkan sebelum alam semesta diribut, hanya ada 2 orang yang bisa melakukan itu kepada Berry Patgat. Salah satunya adalah pemimpin Aula Dewa sebelumnya, pemimpin yang menguasai alam semesta. Yang lainnya adalah pemimpin sebelumnya dari God Chaos Party. Dia adalah orang yang sangat berprestasi. Selain keduanya, tidak ada yang bisa menekan Berry Patgat seperti itu. Di era ini, tidak ada yang mampu menekan Berry Patgat seperti itu. Namun, pemandangan yang dianggap mustahil ini muncul dalam penglihatan semua makhluk menakutkan itu. Mereka semua kaget dan takut. Makhluk menakutkan yang juga selamat dari ribut bertanya dengan kaget, bagaimana Qin Xiu menjadi begitu kuat. Dia sekuat pemimpin lama sekarang. Dari makhluk yang hidup di zaman itu, mereka semua sekarang memikirkan hal yang sama. Mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan kekuatan pemimpin lama. Qin Xiu berjalan ke Berry Patgat. Dia berdiri di sana, tetapi sepertinya dia tidak akan melakukan apapun. Tetap saja, Berry Patgat hanya bisa melihat sejauh kaki Qin Xiu. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tidak peduli seberapa marahnya dia atau betapa dia merasa telah dianiaya, di depan kekuatan penindasan absolut itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya sejauh itu hingga hampir menyentuh tanah. Berry Patgat meraung dengan kesedihan. Dia ingin bunuh diri. Dia lebih baik mati daripada berlutut di depan Qin Xiu. Ada kekuatan tak terlihat di tubuhnya yang menekannya. Itu membuatnya tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kepalanya menyentuh tanah. Itu mempermalukan makhluk menakutkan dari God Chaos Party. Bahkan ketika pemimpin lama ada di sana, tidak ada yang pernah mempermalukan Berry Patgat seperti itu sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sementara God Chaos Party. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Apakah kamu mematuhi aku atau tidak? Qin Xiu memandang Berry Patgat dari tempat yang tinggi. Dia memandangnya seolah-olah dia sedang melihat seekor semut kecil.
Qin Xiu, kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berbicara denganku seperti ini. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Tubuh Berry Padgat ada di tanah. Dia tidak takut. Qin Xiu mengangkat bibirnya untuk menunjukkan senyuman. Dia memandang Waner, yang sekarang tertidur lelap, dan berkata, mati tidak datang dengan mudah. Jika kamu menyinggung aku akan membunuh kamu. Kamu ingin mengambil tubuh Waner untuk diri kamu sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu mati dengan mudah? Patuhi aku atau berlutut di sini selamanya sebagai permintaan maaf kepada Waner. Aku serahkan keputusan kepada kamu. Makhluk dari God Chaos Party terkejut. Qin Xiu ingin Berry Padgat dimakamkan di sana selamanya sehingga dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Penghinaan macam apa itu? Untuk Berry Padgat, itu lebih buruk daripada reinkarnasi. Gigi Berry Padgat mulai bergemeletuk. Dia sangat marah. Dia ingin membunuh Qin Xiu, tetapi dia bahkan tidak bisa mati. Tidak mungkin dia bisa membunuh Qin Xiu. Sepertinya kamu telah memilih untuk berlutut di sini selamanya, kata Qin Xiu dengan dingin. Dia mengambil Waner dan berbalik untuk pergi. Berry Padgat menyapa Tuan Pemimpin. Berry Padgat tiba-tiba meraung. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Bagus sekali. Aku suka emosi yang kamu masukkan ke dalamnya. Ini seperti musik di telingaku. Katakan itu beberapa kali lagi untukku. Qin Xiu melihat kembali ke Berry Padgat. Dia kemudian berbalik untuk pergi lagi. Tekanan di Berry Padgat tidak hilang. Dia masih berlutut di tanah, berteriak dengan cara yang terdengar cukup keras untuk merobek paru-parunya. Dia berteriak, Berry Padgat menyapa Tuan Pemimpin. Berry Padgat menyapa Tuan Pemimpin. Qin Xiu mengabaikan Berry Padgat. Beberapa langkah kemudian, dia pergi ke Hansen, yang tubuhnya masih menjalankan versi utama dan kebalikan dari Sutra Dongsuan. Dia tidak dapat menggabungkannya. Apakah itu sejauh yang kamu bisa setelah memiliki gen super begitu lama dan menerima bantuannya? Qin Xiu memandang Hansen dengan dingin saat dia berbicara. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan gen super, aku tidak akan bisa mengalahkan keinginannya. Untuk sepenuhnya mengontrol gen super, kamu harus bekerja keras juga. Kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Di masa depan, kamu akan memiliki kursi di atas tahta alam semesta ini. Maaf, tapi aku tidak tertarik mengikuti monster. Hansen menahan rasa sakit dari dua kekuatan yang meronta-ronta di dalam dirinya. Dia mencoba berbicara dengan tenang. Qin Xiu memandang Hansen dengan penuh minat. Tubuhmu memiliki genku, begitu juga dengan Dewa Raja Dunia, tetapi sangat lemah. Jika aku menebak sesuatu dengan benar, kamu adalah produk dari kecelakaan itu. Produk apa, dan kecelakaan apa? Hansen dengan dingin bertanya. Qin Xiu menjawab, setelah datang ke alam semesta Geno, aku dan Dewa Raja Dunia dibatasi oleh aturan alam semesta Geno. Kami harus berpisah untuk mengurangi penindasan aturan alam semesta Geno. Kami mencoba banyak cara berbeda untuk mengurangi penindasan sambil juga menemukan cara untuk masuk ke aula Geno untuk menghidupkan kembali Waner. Ergo, kami melakukan banyak tes. Salah satu ujiannya adalah aku menyerahkan tubuhku kepada Dewa Raja Dunia. Dengan begitu, aku dapat mengambil mode roh Dewa Murni sehingga aku dapat menemukan tubuh baru yang dapat aku gunakan untuk masa jabatan aku di alam semesta Geno. Dewa Raja Dunia memiliki tubuhku dan membuat tes yang berani. Dia ingin menggunakan gennya di alam semesta Geno dan teknologi gen untuk membuat tubuh yang bisa diterima alam semesta. Sayang sekali tesnya tidak berjalan dengan baik. Sekret diserang oleh roh dewa. Dewa Raja Dunia tidak bergabung dengan tubuhku sepenuhnya, dan rohku baru saja memasuki gen super. Itu membatasi keinginannya, jadi sulit untuk bergabung dalam pertarungan. Itu mengakibatkan sekret rusak dan semua tes gagal. Qin Xiu berhenti dan melanjutkan dengan berkata, sepertinya sebagian besar gen di tubuhmu berasal dari kristalizer. Aku bersedia menebak asisten kristalizer, dalam tes, mencuri beberapa gen Dewa Raja Dunia untuk tes. Dia kemudian menggunakannya pada gennya sendiri. Itulah mengapa kamu, kehidupan yang tidak disengaja, muncul. Hansen mendengar kata-kata Qin Xiu. Dia sekarang mengerti dari mana manusia dari tempat-tempat suci berasal. Itu semua kecelakaan. Dia bukan ciptaan Qin Xiu atau Dewa Raja Dunia. Jadi, apakah alfa manusia di tempat suci adalah kristalizer? Hansen bertanya. Kamu bisa mengatakannya seperti itu, tetapi kamu memiliki genku dan Dewa Raja Dunia di dalam dirimu juga. Kamu masih, dalam beberapa hal, pewaris dan pewaris aku. Mengikuti alfamu bukanlah sesuatu yang memalukan. Qin Xiu memandang Hansen dan melanjutkan dengan berkata, ditambah lagi, situasimu buruk. Jika aku tidak menyelamatkan kamu, aku khawatir tubuh kamu tidak akan mampu menahan penyalahgunaan kekuatan utama dan kekuatan perbalik. Bab 3224 mengambil risiko, subscribe Penatua. Hansen sudah tergoda untuk melakukan itu. Setelah mendengar kata-kata terakhir Qin Xiu, itu membuatnya benar-benar melepaskan pikiran sekilasnya untuk benar-benar kebobolan. Seperti inilah kepribadian Hansen. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya, dia adalah orang yang menyenangkan untuk diajak bicara. Kata-kata terakhir Qin Xiu sangat mengancam, sehingga membuatnya berhenti ingin kebobolan. Maaf, aku sudah bilang aku tidak mengikuti monster, kata Hansen. Ngomong-ngomong, itu termasuk kamu. Tidak apa-apa, kamu akan mengikuti aku cepat atau lambat. Pertama, kamu harus hidup untuk hari itu. Setelah Qin Xiu mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Berry Padgat, datang dan bimbing aku di sekitar God Chaos Party. Tunjukkan padaku seperti apa hari-hari ini. Suara Qin Xiu masuk ke telinga Berry Padgat. Berry Padgat memiliki kebebasannya lagi.
Iya, emosi Berry Patgat telah benar-benar tenang sekarang. Tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Dia berdiri tanpa emosi, mengikuti Qin Xiu, dan pergi. Lagi pula, armor kristal hitam meninggalkanku. Wajah Hansen tampak aneh saat dia berbicara. Armor kristal telah bersamanya sejak itu adalah kristal, dan itu telah membantunya keluar dari banyak kemacetan. Tanpa armor kristal hitam, sepertinya Hansen tidak akan sampai sejauh ini. Sayangnya, apapun dalam hidup bisa pergi, jadi Hansen tidak terlalu memikirkannya. Meski begitu, Hansen tidak berencana meninggalkan armor kristal hitam begitu saja. Armor kristal hitam itu tidak pernah menjadi milikku, tetapi juga tidak pernah menjadi milikmu, Qin Xiu. Kamu kuat sekarang, jadi kamu bisa mengambilnya. Suatu hari, aku akan mengambilnya kembali. Hansen tenang. Dia berhenti memikirkan baju besi kristal hitam dan semua hal yang berkaitan dengan Qin Xiu. Tubuhnya persis seperti yang dikatakan Qin Xiu. Itu tidak dalam keadaan baik. Dia dengan brutal membalikkan Sutra Dongsuan. Itu saja memberikan banyak kerusakan pada Hansen. Yang disebut pembalikan bukan hanya tentang menjalankannya secara terbalik. Ini seperti Blood Pulse Sutra dan Yellow Swan Sutra. Keduanya memiliki perbedaan. Mereka berdua memiliki basis mereka, jadi itu bukan hanya kasus sederhana untuk membalikkan kebalikannya. Hansen secara brutal membalikkannya karena kesalahan. Itu karena dia dipaksa. Itulah mengapa Hansen melakukannya. Sutra Dongsuan terbalik telah banyak merusaknya. Sekarang, kekuatan Sutra Dongsuan digabungkan dengannya. Itu tidak bergabung, dan memiliki konflik. Itu membuat tubuh Hansen mengalami kerusakan yang signifikan. Kedua kekuatan tidak lagi berada dalam kendali Hansen. Rasanya seperti ada banjir besar yang terjadi karena jebolnya bendungan. Itu ada di mana-mana di tubuhnya. Hal terburuk tentang itu adalah dia telah ditekan oleh Dust Sky. Itu berarti kekuatan Hansen telah berkurang, tetapi kekuatan yang hilang darinya tidak berkurang. Hansen tidak bisa mengendalikan situasi ini. Itulah sebabnya Qin Xiu memberitahunya bahwa jika dia tidak menyelamatkan Hansen, dia akan mati. Ada satu hal yang Hansen tahu pasti. Ada jenis tekad lain di dalam armor kristal hitam. Itu adalah, dia, yang dirujuk Qin Xiu. Di masa lalu, itu adalah keinginannya untuk mengendalikan armor kristal hitam. Qin Xiu seharusnya tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Jika tidak, Qin Xiu akan tahu bahwa Hansen telah merawat Waner selama beberapa waktu. Dengan hubungannya dengan Waner, dia tidak akan membiarkan Hansen mati. Hansen tahu jika dia mengatakan hal seperti itu, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa Qin Xiu akan menyelamatkan hidupnya. Sayang sekali Hansen bukan tipe orang seperti itu. Dia tahu seperti apa keadaannya, tapi dia tidak akan pernah meminta bantuan. Hansen menahan rasa sakit yang diderita tubuhnya, mencoba mengembalikan kedua kekuatan itu ke jalur yang benar. Kekuatannya terlalu lemah. Semua kekuatan di tubuhnya akan mencapai titik terendah. Dia tidak bisa berurusan dengan dua kekuatan yang telah kehilangan kendali mereka. Mengendalikan dua kekuatan sepertinya tidak mungkin. Jika aku menggunakan sisa kekuatanku untuk bertaruh, mungkin aku bisa memisahkan kedua kekuatan ini. Selama mereka tidak bertabrakan satu sama lain, mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk menenangkan keadaan. Hansen bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Dia mencoba mencari cara untuk memperbaiki kesulitan yang dia alami. Hansen dengan cepat menyadari bahwa cara itu tidak berhasil. Dua kekuatan ada di sekujur tubuhnya. Bahkan jika Hansen menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang, dia tidak bisa memisahkan kedua kekuatan itu. Jika tidak ada jalan untuk kembali, aku tidak punya pilihan selain terus maju ke titik terburuk dan memulai dari awal lagi. Hansen marah. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melakukan dorongan terakhir. Kedua kekuatan itu berlari. Hansen tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu bahwa kedua kekuatan itu tidak akan berhenti. Kekuatan Sutra Dongsuan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Hansen. Kekuatan Sutra Dongsuan utama sudah familiar baginya dengan aturan paling dasar, dan sebaliknya Sutra Dongsuan menciptakan kekuatan yang sama sekali berbeda. Karena dia tidak bisa mengendalikannya, Hansen masih tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Melihatnya berdasarkan kerusakan yang terjadi pada tubuhnya, ternyata jauh lebih menakutkan daripada Sutra Dongsuan biasa. Bauer memandang Hansen dengan sangat khawatir. Dia merasakan bahwa situasi Hansen tidak menguntungkan. Dia tidak berani mengganggunya. Dia tidak ingin mengalihkan perhatiannya dari masalah yang dia geluti. Hansen menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menenangkan diri. Kekuatan Blood Pulse Sutra, Yellow Swan Sutra, Jade Skin, dan The Story of Genes digunakan. Meskipun mereka sangat lemah, ini sudah terjadi. Dia menggunakan sebanyak yang dia bisa, melawannya dalam momen hidup atau mati. Tiba-tiba, tanda aneh muncul di tubuh Hansen. Itu adalah spell. Dia ingin bergabung dengannya. Ini dikombinasikan dengan dia melalui mode baju besi. Wajah Hansen, yang terlihat sangat tajam, tampak lebih lembut setelah digabungkan dengan spell. Rambut dan matanya menjadi putih. Pupil dan kulitnya terkena semacam mantra. Dia tidak tahu apakah dia salah, tetapi Hansen merasa seolah-olah kekuatan Dust Sky sekarang kurang berpengaruh padanya. Mode Xenogeneik. Hansen menggertakkan giginya dan memasuki mode Xenogeneik. Ini adalah mode di mana 4 seni Geno dapat digabungkan menjadi satu. Selain mode roh dewa supernya, itu adalah bentuk terkuat Hansen. Karena Yellow Swan Sutra telah muncul, dia telah membuat 4 seni Genonya tidak seimbang. Sekarang, karena hilangnya keseimbangan Sutra Dongsuan, dua kekuatan utama dan kekuatan terbalik bertabrakan.
Dia tidak tahu apa artinya itu baginya dalam mode Xenogeneik. Pada titik ini, Hansen tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya. Dia harus menggunakan setiap kekuatan yang dia miliki untuk mencobanya. Ketika tubuh Hansen benar-benar memasuki mode Xenogeneik, dia merasakan kekuatan tubuhnya meledak. Rasanya seperti denyut nadi di tubuhnya meledak. Tubuhnya seperti mengadakan pesta kembang api di dalam dirinya. Bahkan dengan kemauan keras Hansen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia harus mengungkapkan betapa sakitnya dia. Mungkin itu karena ambang batas daya tahan Hansen telah mencapai maksimal, tetapi tubuhnya bereaksi. Dia memasuki mode roh dewa super, tetapi rasa sakitnya tidak hilang karena itu. Itu membuatnya semakin terluka. Hansen berada di bawah mode roh dewa super sekarang. Dia memiliki tubuh cahaya putih. Dia tiba-tiba mendengar suara retakan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini dalam mode Super God Spirit sebelumnya. Bab 3225 Janji 3 tahun, Subscribe Penatua. Mode roh dewa super tidak terkalahkan. Itu tidak pernah rusak seperti ini sebelumnya. Meskipun Hansen terkejut, dia tidak punya pilihan selain terus melanjutkan. Rasanya seperti dicabik-cabik. Itu sulit untuk diterima. Itu akan membuat orang biasa merasa ingin bunuh diri. Kemauan Hansen terlalu kuat. Bahkan jika tubuhnya dibuang ke dalam tong berisi minyak yang menyala, dia tidak akan mau mati. Keinginannya untuk bertahan hidup sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, rasa sakitnya masih menyiksa untuk ditanggung. Wajah Hansen adalah ekspresi bengkok dari rasa sakit yang dia alami. Rasa sakit yang dia rasakan berasal dari Sutra Dongsuan utama dan terbalik. Dia mampu mengendalikan kekuatan lain di dalam dirinya. Hanya kekuatan Sutra Dongsuan utama dan terbalik yang mengamuk yang tidak dapat dikendalikan oleh Hansen. Kekuatannya yang lain dipengaruhi oleh pembatasan yang diberlakukan oleh ranah langit senja dan lemah. Bahkan mode roh dewa supernya telah banyak melemah. Ketika digabungkan, kekuatan Sutra Dongsuan utama dan terbalik tampaknya tidak dikendalikan oleh kekuatan pengekangan langit senja. Hampir tampak seolah-olah mereka menjadi lebih kuat. Ini seperti yang aku pikirkan. Sutra Dongsuan utama dan terbalik memang dapat menahan kekuatan langit senja. Tapi kekuatan ini sedikit banyak. Bahkan aku tidak bisa menangkisnya. Bahkan mode roh dewa super, yang Xenogeneik, sedang dihancurkan olehnya. Hansen tahu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan dan tetap kuat. Dua kekuatan terbalik mulai bergabung. Jika tubuhnya dapat sepenuhnya menggabungkan dua kekuatan, itu berarti dia akan dapat hidup. Jika dia tidak dapat menahannya, tubuhnya akan dihancurkan oleh versi utama dan kebalikan dari kekuatan Sutra Dongsuan. Jika ini adalah waktu yang biasa, Hansen akan berhasil tetap hidup. Karena langit senja melemahkan kekuatannya yang lain, dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan sampai semuanya berakhir. Banyak retakan terbentuk di tubuh putihnya yang terbakar. Mereka membuatnya tampak seperti vas porselen indah yang telah pecah tetapi direkatkan kembali. Retakan itu sangat mengejutkan. Versi utama dan kebalikan dari Sutra Dongsuan datang ke saat yang sangat kritis. Mereka dengan cepat mencair dan menjadi lebih kuat. Dalam situasi seperti ini, kerusakan pada tubuh seseorang hanya akan menjadi lebih buruk. Hansen merasa seolah-olah tubuhnya tidak lagi mampu menanggung banyak hal. Kekuatan yang diciptakan Sutra Dongsuan utama dan terbalik jauh lebih menakutkan daripada yang dia yakini. Hansen menggertakkan giginya untuk menahannya, tetapi tubuhnya seperti patung porselen yang bisa pecah kapan saja. Dia tidak tahu kapan itu akan retak. Bauer melihat krisis yang dialami Hansen. Dia mengeluarkan labu emas kecil dan meletakkannya di atas kepala Hansen. Cahaya emas labu turun seperti sungai mata air emas untuk membersihkannya. Itu melembabkan kulitnya dan membuat tulang, organ, dan dagingnya menjadi lebih baik. Tubuhnya, yang akan meledak, ditingkatkan oleh kekuatan itu. Tak perlu dikatakan, Hansen merasa jauh lebih baik. Sel-selnya terasa seolah-olah telah direkatkan kembali ke keadaan yang jauh lebih baik dan semuanya jauh lebih keras. Bauer, Hansen terkejut dan senang pada saat yang bersamaan. Di markas besar God Chaos Party, Qin Xiu duduk di atas tahta Berry Path God. Berry Path God menurunkan tangannya. Dia tanpa emosi tampak seperti patung. Anggota God Chaos Party lainnya memandang Qin Xiu dengan aneh. Sementara God Chaos Party hanya mematuhi elit, itu tidak berarti makhluk tua manapun dapat mengklaim dan duduk di atas tahta pemimpin sebelumnya. Makhluk apapun di sana adalah elit dalam kapasitas tertentu. Mereka semua memiliki kepribadian. Jika itu tentang menjadi lebih kuat dari yang lain untuk membuat lawan patuh, itu tidak mudah. Tapi kekuatan Qin Xiu begitu kuat sehingga membuat mereka sedikit takut. Meskipun mereka tidak menyukainya, tidak ada yang berani mengatakan apapun untuk menolak. Qin Xiu telah membalik tangannya dan menekan Berry Path God. Dia dengan sangat sederhana memaksa Berry Path God untuk dipatuhi. Meskipun mereka tidak setuju dengan pergantian peristiwa ini, mereka tidak punya pilihan selain menyedotnya. Qin Xiu menatap makhluk-makhluk menakutkan itu dan dengan dingin berkata, ketika aku meninggalkan 33 langit, 11 langit hancur. Sudah 1 miliar tahun, dan kalian baru saja mencapai langit ke-19. Kalau terus begini, tahun atau bulan berapa kita akhirnya bisa menembus langit ke-33? Langit 33 tidak begitu mudah dipatahkan, kata seorang tetua God Chaos Party yang pemarah. Setiap langit memiliki fungsi khusus, dan kita akan memiliki kesulitan yang berbeda di setiap tempat. Setiap langit yang kita hancurkan menghabiskan banyak sumber daya dan tenaga. Kamu tidak tahu berapa banyak yang telah kami korbankan.
Banyak makhluk menakutkan memandang Qin Xiu, ingin melihat apa yang akan dia lakukan pada sesepuh itu. Jika dia menggunakan kekuatan untuk bergabung dengan God Chaos Party, dia tidak akan membiarkan orang yang keberatan dengan cara seperti itu lolos begitu saja. 3 tahun. Anehnya, Qin Xiu tidak lagi marah. Dia dengan tenang meludahkan dua kata itu. Apa maksudnya? Tetua bertanya dengan alis terangkat. Jika aku menjadi pemimpin God Chaos Party, aku hanya perlu 3 tahun untuk memecahkan 33 langit, kata Qin Xiu dengan dingin. Apakah kamu benar-benar hanya perlu 3 tahun untuk memecahkan 14 langit yang tersisa dari 33 langit? Tetua bertanya dengan lengkung bibirnya. Aku akui kamu memiliki kekuatan yang kuat, dan kamu hampir sama hebatnya dengan pemimpin kami, tetapi kamu pasti tidak percaya bahwa 33 langit akan dihancurkan dengan kekuatan belaka. Kekuatan tidak akan bekerja, tapi aku bisa melakukannya, kata suara Qin Xiu pelan. Dia terlihat sangat percaya diri. Jika dalam 3 tahun aku gagal menembus 33 langit, aku akan mengembalikan kursi kepemimpinan ini. Kemudian, aku, Qin Xiu, tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di salah satu dari 33 langit. Baik, kata sesepuh sambil tertawa dingin. Ini keputusanmu. Kami tidak memaksa kamu untuk melakukan ini. Hanya saja, jangan melanggar janjimu sendiri. Aku, Qin Xiu, tidak pernah mengingkari janji yang telah aku buat, kata Qin Xiu. Jika ada yang mencoba mengganggu aku dalam 3 tahun ini, tidak peduli siapa mereka di parti ini, aku akan menghancurkan tubuh dan kuil mereka. Dia terdengar kejam. Kami akan menunggu 3 tahun, kata beberapa tetua setelah saling memandang dan mengangguk. Di mana gudang parti? Qin Xiu bertanya setelah berdiri. Bawa aku ke sana. Berry Patgat, yang masih tampak tanpa emosi, berkata, informasi par ini diurus oleh Menteri 5. Aku akan meminta Menteri 5 untuk membawa kamu ke gudang. Menteri 5 bergegas untuk memimpin Qin Xiu keluar dari sana. Semua makhluk menakutkan dengan cepat berbicara kepada Berry Patgat. Pemimpin, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Qin Xiu mengambil alih God Chaos Party? Dengan semua kekuatan kita digabungkan, kita mungkin memiliki peluang. Berry Patgat menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kalian tidak perlu terburu-buru seperti ini. Qin Xiu kuat, tapi dia hanya satu manusia. Dia pasti punya kekurangan. Kita akan melakukan sesuatu ketika kita mengetahui apa kekurangannya. Berry Patgat berjalan di depan makhluk menakutkan dan memberinya sesuatu. Dia menggunakan nada suara yang hanya bisa didengar oleh Head Ghost dan berkata, bawa item ini ke Dust Sky. Kamu akan memiliki 1 jam tanpa tekanan dari Dust Sky. Bunuh Hansen dan jangan ketahuan. Puan pemimpin, apa gunanya kita membunuh Hansen sekarang? Head Ghost bertanya. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu, kata Berry Patgat. Dia terlihat agak aneh. Aku punya alasan. Bab 3226 Dongsuan Breakwall, subscribe Penatua. Tubuh Hansen baru saja menerima pelembab cahaya emas labu kecil emas. Itu membuat peningkatan kekuatan sutra Dongsuan utama dan terbalik, tetapi itu tidak merobek tubuhnya. Kedua kekuatan itu perlahan menyatu, membuat keadaan menjadi tenang kembali. Tiba-tiba, ada kilatan. Orang aneh, yang tampak seperti kadal, muncul di depan Hansen. Mata merahnya tidak menatap Hansen. Mereka melihat Grey Sword milik Hansen. Wajahnya penuh keserakahan. Grey Sword adalah pedang milik pemimpin lama Partai Kekacauan Dewa. Itu memiliki kekuatan khusus dan menakutkan. Itu ada di Soldier Knife Sky karena tidak ada makhluk yang bisa menghapusnya. Hansen entah bagaimana berhasil menariknya keluar. Hantu kebencian benar-benar menginginkan Grey Sword untuk dirinya sendiri. Berry Patgat berkata aku harus membunuh Hansen, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang Ins Grey Sword. Jika aku mengambil Ins Grey Sword ini dan menyembunyikannya, bahkan jika dia bertanya, aku hanya akan mengatakan bahwa aku tidak pernah melihatnya. Ini adalah ide brilian dari Head Ghost. Dia akan mengambil dan menyimpan Ins Grey Sword untuk dirinya sendiri. Head Ghost melintas dan pergi ke depan Hansen untuk memeriksa pria itu. Hansen telah lama terjebak di Dust Sky. Dia seharusnya direduksi menjadi orang biasa, tetapi Head Ghost masih memandang Hansen dengan hati-hati. Dia tidak akan meremehkannya. Tidak butuh waktu lama bagi Head Ghost untuk memastikan bahwa tubuh Hansen tidak berbeda dari rata-rata orang yang tidak berdaya. Itu membuatnya merasa sedikit lebih santai. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Kekuatan Dust Sky tidak bisa diatasi dengan paksa. Bahkan jika roh dewa datang ke sini, mereka akan direduksi menjadi orang biasa. Setelah mengatakan itu, Head Ghost mengulurkan tangannya ke arah Ins Grey Sword milik Hansen. Dia ingin mendapatkan Ins Grey Sword terlebih dahulu. Sebelum dia bisa meraih Ins Grey Sword, sebuah tangan kecil meraih Ins Grey Sword. Head Ghost berbalik dan melihat seorang gadis kecil di sebelah Hansen memegang Ins Grey Sword. Matanya yang besar menatapnya. Beri aku pedang, kata Head Ghost kepada Baur dengan tatapan dingin. Mengapa aku memberikannya kepada kamu? Baur bertanya dengan lengkung bibirnya. Ini adalah pedang ayahku. Aku menyuruhmu memberikannya kepadaku, kata Head Ghost. Berhenti bicara omong kosong atau aku akan mematahkan kepalamu. Dia mengangkat cakarnya. Dia bukan orang yang sangat sabar. Bauer mencengkeram pedang dan mundur. Dia berkedip ketika dia berkata, jika kamu berani menyentuhku, ayahku akan meledakkan kepalamu. Coba aku lihat apakah kepalaku yang meledak lebih dulu atau kepala kamu yang pecah lebih dulu. Tangan Head Ghost bergerak untuk menangkap kepala Bauer dan Ins Grey Sword. Sebelum dia bisa mengambilnya, dia melihat bayangan melintas di depannya.
Sebuah bayangan mengenakan baju besi hitam telah datang sebelum Bauer untuk memblokir serangan itu. Hansen baru saja duduk di sana sebelumnya. Head Ghost terkejut, jadi dia mundur sedikit. Hansen mampu membunuh Dewa Senjata, dan kekuatan Dewa Senjata sekuat Head Ghost. Bagaimana mungkin Head Ghost tidak takut padanya? Setelah Head Ghost memikirkannya, ini adalah Dust Sky. Kekuatan Hansen sudah ditekan oleh Dust Sky. Bahkan jika dia memiliki beberapa kekuatan, tidak akan banyak yang tersisa untuk menjadi efektif. Dia tidak akan bisa mengalahkannya. Jika kamu lebih suka mati dulu, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginan kamu. Mata Head Ghost memerah. Asap hitam muncul di tubuhnya yang tampak seperti api. Dia mencoba meraih Hansen. Bauer, simpan labumu dengan aman. Hansen mengembalikan labu emas kecil itu ke Bauer. Tanpa nutrisi labu emas kecil yang mengisi kembali tubuhnya, Hansen kemungkinan tidak akan mampu melewati krisis ini. Itu adalah pembebasannya. Sekarang, labu kecil itu terlihat lebih kecil dari biasanya. Itu telah menggunakan banyak kekuatan. Setelah mengembalikan labu emas kecil ke Bauer, Head Ghost berada di depan Hansen. Asap hitam yang menakutkan begitu kuat sehingga membuat hantu kebencian terlihat seperti iblis dari neraka. Tanpa berbicara, Hansen mengumpulkan kekuatan utama dan membalikkan Dongsuan Sutra. Kedua kekuatan itu digabungkan di tangannya. Mereka membuat tangan Hansen, yang terbungkus oleh Dongsuan Armor hitam, terlihat lebih gelap. Sepertinya dia bisa menyerap cahaya. Orang-orang tidak dapat melihat tangan dengan jelas. Mereka adalah sesuatu yang kabur bagi mereka. Kekuatan Dongsuan Sutra memungkinkan Hansen melihat aturan asli alam semesta. Sutra Dongsuan terbalik adalah hal ekstrim lain yang memungkinkan Hansen memahami kekuatan simulasi aturan. Sebelum ini, Hansen membutuhkan keterampilan super spam untuk memutuskan rantai zat, tetapi sebaliknya Dongsuan Sutra tidak mengharuskannya untuk mengalami banyak masalah. Itu karena dia mampu mensimulasikan aturan untuk mengontrol aturan. Itu membuat kekuatan aturan mematuhinya. Tidak ada gunanya lagi menggunakan kekuatan untuk memutuskan rantai zat. Ketika kekuatan Sutra Dongsuan utama dan sebaliknya disatukan, itu menyebabkan terciptanya perubahan lebih lanjut. Kedua kekuatan tersebut menciptakan kekuatan Breakworld. Bukan hanya aturan yang menghancurkan alam semesta yang berubah. Jika dia harus menggunakan sebuah kata untuk menggambarkan kekuatan Breakworld dari Sutra Dongsuan, itu akan menjadi modifikasi. Dia mampu mengubah aturan dasar alam semesta. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dimanfaatkan oleh dewa. Faktanya, dewa adalah makhluk yang paling banyak mempertahankan aturan, tetapi roh dewa lebih baik dalam menggunakan aturan. Mereka hanya tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah aturan. Kekuatan Breakworld Sutra Dongsuan memungkinkannya mengubah aturan alam semesta. Kekuatan ini, dalam beberapa hal, lebih kuat daripada menghancurkan aturan universal. Hansen menjentikkan jarinya seperti sedang menjentikkan kabel pada harpa yang tidak terlihat. Tentu saja, tidak ada musik yang dimainkan. Head Ghost tidak mengerti apa maksud dari gerakan itu. Dia tidak tahu apa gunanya menjentikkan jarinya. Sekarang, mengingat situasinya saat ini, Hansen tidak dapat memblokir serangannya. Detik berikutnya, wajah Head Ghost berubah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi sangat aneh. Tubuhnya seperti diikat oleh semacam kekuatan. Cakarnya tidak bisa digerakkan ke depan. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang melarangnya bergerak maju. Head Ghost mundur. Dia merasa seolah-olah dia baik-baik saja, jadi dia mencoba mengubah lokasinya. Dia melompat ke kepala Hansen dan mencoba mengambil otaknya. Hansen berdiri di sana tanpa bergerak. Jari-jarinya menjentikkan seolah-olah dia masih memainkan harpa. Bagi orang lain yang melihat ini, mereka akan menganggap itu tidak ada artinya. Hanya Hansen yang mengerti bahwa dia menggunakan jarinya untuk mengibaskan zat Tai Chi Dust Sky. Dia sedang mengubah aturan. Substansi Tai Chi digabungkan untuk menciptakan roda gigi universal. Cogwheel bergabung dan membuat rantai zat. Sekarang, Hansen mengacaukan tatanan substansi Tai Chi. Ukuran roda gigi universal berubah. Oleh karena itu, rantai zat juga berubah. Hansen telah memodifikasi aturan Dust Sky. Modifikasi ini tidak akan melanggar aturan Dust Sky atau mengubah urutannya. Itu memang membuat aturan Dust Sky mengalami perubahan besar. Ark, Head Ghost tiba-tiba menjerit. Dia terdengar seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersedot airnya dan buru-buru mengering. Beberapa detik kemudian, dia tidak lebih dari kerangka, mayat yang mengering. Tidak, tidak mungkin. Aku memiliki bola penghindar debu. Kekuatan Dust Sky seharusnya tidak bekerja padaku. Bahkan jika itu berhasil, itu tidak akan melakukan ini padaku. Menakutkan, Head Ghost tidak selesai berbicara sebelum dia berubah menjadi debu. Kekuatan hidup dan kekuatannya diambil oleh zat Tai Chi, mengubahnya menjadi debu. Bab 3227 kembali ke Taman Luar Angkasa, Subscribe Penatua. Ras Gen Roh Dewa Pemusnahan Head Ghost diburu. Itu hanya pengumuman sederhana yang dimainkan di mana tidak ada yang tertinggal. Bahkan debu Head Ghost diserap oleh zat Tai Chi. Pembunuhan itu begitu bersih sehingga tidak ada setitik pun darinya yang tersisa. Sebuah bola jatuh. Itu seukuran bola naga. Itu tidak memiliki debu di atasnya. Itu tampak seperti mutiara. Kekuatan Breakworld Sutra Dongsuan sangat menakutkan. Hansen mengulurkan tangannya untuk mengambil bola itu. Wajahnya menunjukkan campuran ekspresi. Dia harus mengakui bahwa dia terkejut. Dia hanya mengubah aturan di sekitar Head Ghost untuk membiarkan roda gigi universal berputar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Itulah yang menghasilkan efek menakutkan itu.
Itu baru saja membunuh ras Gen Annihilation God Spirit. Itu sangat menakutkan. Untungnya, kekuatan Hansen's Breakwall baru saja terbentuk. Efektivitasnya tidak terlalu lama, itu hanya bisa berlangsung selama 2 detik. Substansi Tai Chi yang telah dimodifikasi kembali seperti semula. Itu sudah cukup mengesankan. Hansen hanya membuat beberapa perubahan sederhana untuk mengubah ukuran roda gigi. Dia belum memanipulasi kecepatan lari seluruh rangkaian rantai zat, namun dia berhasil melakukan sesuatu yang menakutkan. Itu hanya perubahan sederhana. Jika dia melakukan perubahan yang rumit, dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Hansen sekarang memasuki perairan yang belum dipetakan dengan Sutra Dongsuan. Tidak ada lagi yang bisa dipelajari dengannya. Dia sekarang sendirian untuk setiap langkah yang dia ambil. Mengenai apa efek dari mengubah roda gigi universal, Hansen harus mencari tahu semua itu sendiri. Hansen berpikir, bagaimana seseorang mencapai akhir dari jalur Breakwall. Jalur mana yang dilalui Qin Xiu? Kekuatan armor kristal hitam sangat misterius. Bahkan The Story of Genes dibuat melalui bantuan armor kristal hitam. Jika Qin Xiu mampu mengendalikan armor kristal hitam, tidak ada cara bagiku untuk mengukur kekuatannya secara akurat. Ayah, bola ini terlihat cantik. Bisakah aku memilikinya? Bauer memandang Hansen, yang memegang bola penghindar debu di tangannya. Hansen memegang bola penghindar debu. Dia merasa zat Tai Chi Daskai menghindarinya. Dia sekarang tahu apa yang dilakukan bola itu. Upaya Breakwall Sutra Dongsuan-nya telah berhasil. Aturan Daskai tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Oleh karena itu, memegang bola itu tidak ada gunanya untuk dia lakukan. Tentu saja, kamu bisa. Jika kamu menginginkannya, dan selama itu tidak membahayakan siapapun, aku akan memberikannya kepada kamu. Hansen memberikan bola penghindar debu kepada Bauer dan menepuk kepalanya. Tanpa bantuan labu kecil Bauer, ada 90% dia akan menghadapi peristiwa bencana. Bauer mengumpulkan bola penghindar debu dan dengan senang hati meletakkannya di dalam labu kecil. Dia meletakkannya di sebelah telinganya dan mengguncangnya. Dia kemudian menyimpan labu itu. Ini bukan tempat kita harus tinggal lebih lama. Kita harus berpikir untuk pergi. Hansen mengambil Bauer dan berteleportasi. Dia tahu dia bukan musuh Qin Xiu, tapi tidak ada gunanya tinggal. Selain itu, Hansen ingin kembali ke alam semesta Geno. Dia harus memberitahu orang-orang di Space Garden bahwa mereka harus bersiap-siap. Qin Xiu memiliki God Chaos Party di sisinya. 33 langit akan segera rusak. Kedua alam semesta tidak akan terpisah selamanya. Biarkan aku pergi menemui pemimpin Balai Dewa dulu. Aku harus memberitahu dia bahwa Qin Xiu telah dilahirkan kembali. Hansen meninggalkan 33 langit. Dia mengenakan mahkota Dewa Langit dan memasuki kuil Dewa Kekayaan. Dia menggunakan kuil Dewa Kekayaan untuk memasuki Aula Geno. Aku mengerti. Tidak heran aku tidak dapat menemukan roh Qin Xiu. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Pemimpin Balai Dewa jatuh ke dalam fase perenungan yang mendalam ketika dia mendengar urutan peristiwa dari Hansen. Apa itu armor kristal hitam? Hansen selalu sangat ingin tahu tentang itu. Kekuatan armor kristal hitam itu luar biasa. Itu membuat semua jenis makhluk berevolusi. Kekuatan itu saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh alam semesta. Selain itu, armor kristal hitam itu pasti memiliki kekuatan lain yang belum disadari Hansen. Meskipun Hansen telah memiliki baju besi kristal hitam untuk waktu yang lama, dia tidak benar-benar mengendalikan atau memperhatikannya. Bahkan, dia sama sekali tidak tahu banyak tentang itu. Jika aku telah menebak dengan benar, itu adalah asal gen, kata pemimpin Balai Dewa. Apa itu asal gen? Hansen pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah benar-benar mengerti apa artinya. Pemimpin Aula Dewa menghela nafas dan berkata, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Kamu dapat memperlakukannya sebagai awal dari sebuah gen. Apakah hal-hal ini benar-benar ada? Hansen tidak berani mempercayainya. Setiap makhluk dilahirkan di lingkungan yang berbeda. Struktur gen segalanya berbeda. Jika semua makhluk memiliki asal-usul yang sama, itulah yang disarankan. Hansen merasa mustahil untuk percaya. Pemimpin Aula Dewa tertawa dan berkata, jangan menyebutkan fakta bahwa kamu tidak mempercayainya, tetapi ada saat ketika aku juga tidak mempercayainya. Aku mendengar apa yang kamu katakan, jadi itu benar-benar terdengar seperti asal gen legendaris. Jika itu bukan awal dari segalanya, lalu bagaimana itu bisa membuat makhluk-makhluk itu berevolusi? Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi masih sulit untuk mempercayai hal seperti itu. Hansen tidak berani mempercayainya. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal seperti itu, kata pemimpin God Hall. Jika aku telah menebak dengan benar, Qin Xiu belum sepenuhnya mengendalikan asal gen. Kita harus membunuhnya sebelum dia mengambil kendali penuh atas asal gen atau menemukan cara untuk mendapatkan kembali asal gen tersebut. Itu adalah sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan. Aku hanya manusia kecil, jadi aku tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membersihkan kekacauan ini. Setelah Hansen mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia memiliki dendam terhadap Qin Xiu, tetapi dia tidak ingin menjadi tentara mainan untuk roh dewa. Pemimpin Aula Dewa tidak berencana menghentikan Hansen. Dia melihatnya pergi. Dia kemudian berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku adalah Tuhan, aku tidak dapat memprediksi alam semesta, dan aku tidak dapat melihat masa depan. Qin Xiu telah menghitung begitu banyak, tetapi dia tidak akan pernah tahu ada kecelakaan. Masa depan tergantung pada kecelakaan itu. Jika kecelakaan itu ingin membalikkan keadaan, maka arus akan berbalik. Hansen kembali ke kuil Dewa Kekayaan.
Dia menggunakan mahkota Dewa Langit untuk mendapatkan kemampuan lain. Semua roh dewa memiliki kemampuan itu, tetapi mereka memiliki batas waktu. Mahkota Dewa Langit berputar. Seluruh tubuh Hansen terbungkus oleh cahaya dewa saat ia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ketika penglihatan Hansen kembali, hal-hal di sekitarnya sudah mengalami perubahan yang membalik langit dan bumi. Ini, Extreme King. Aku kembali, tubuh Hansen terasa sangat ringan. Dia tidak lagi dibatasi oleh alam semesta tempat dia berada. Dia melihat sekeliling dan merasa benar-benar baik. Meskipun menggunakan mahkota Dewa Langit untuk memasuki alam semesta Geno memiliki batas waktu yang singkat, itu tidak masalah. Dia kembali, dan itulah yang paling penting. Hansen tidak sabar untuk menggunakan Galaxy Teleportation untuk memasuki Space Garden terlebih dahulu. Galaxy Teleportation mampu menghentikan orang lain tetapi tidak Hansen. Dia berteleportasi ke Space Garden, tetapi itu hampir merupakan tempat yang tidak dapat dikenali. Dia tidak percaya bagaimana tampilannya. Space Garden jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tanaman kelas Dewa Xenogeneik dan tanaman menakutkan ada di mana-mana. Aku baru pergi 2 tahun, kata Hansen kaget. Mengapa ada begitu banyak perubahan besar? Bab 3228 kamu kembali. Banyak tanaman dewa ada di Space Garden. Orang tidak bisa membayangkannya. Hansen tidak tahu apakah ini hasil dari Space Garden itu sendiri atau apakah itu harus melakukan sesuatu dengan seluruh alam semesta Geno yang menunjukkan perubahan seperti itu. Hansen ingat pemimpin Aula Dewa mengatakan kepadanya bahwa karena pertarungannya melawan Dewa Raja Dunia terlalu merusak, alam semesta kerajaan dan alam semesta Geno terpengaruh. Alam semesta kerajaan memiliki banyak pulsa dan telur gen muncul. Alam semesta Geno juga telah berubah, tetapi pemimpin Balai Dewa tidak menjelaskan lebih lanjut. Jika ini dia, Hansen tidak pernah menyangka perubahannya akan begitu besar. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Space Garden? Seorang pria muda mengangkat pedangnya ke arah Hansen. Hansen menatap pemuda itu. Dia tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana terakhir kali dia melihatnya. Space Garden adalah tempat aku datang dan pergi sesukaku. Siapa kamu, dan siapa kamu, menghentikan aku? Hansen memandang pemuda itu dengan penuh minat saat dia berbicara. Pemuda itu bukan manusia, dia seperti seorang pemuda yang dimiliki oleh Sky. Sky seharusnya ada di Sky Palace. Hansen tidak tahu apa yang dia lakukan di tempat seperti Space Garden. Aku adalah murid Yu Wusuang dari Space Garden, kata pemuda itu dengan dingin. Aku berpatroli di Space Garden. Kamu sebaiknya tidak mencoba dan melawan. Ikuti aku kembali dan jelaskan bagaimana kamu bisa berada di sini. Tentu, kata Hansen sambil mengangguk. Yu Wusuang tidak menyangka Hansen akan mematuhinya dengan baik. Dia terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia menggunakan pedang untuk menunjuk Hansen dan berkata, ayo pergi. Hansen dipimpin oleh Yu Wusuang ke pangkalan Space Garden. Saat dia berjalan, dia memastikan untuk mengajukan pertanyaan. Kamu adalah salah satu dari Sky. Mengapa kamu tidak tinggal di Sky Palace untuk berlatih? Apa yang kamu lakukan di Space Garden? Yu Wusuang mengangkat kepalanya dan tampak bangga. Space Garden adalah tempat suci pertama di alam semesta Geno. Tuan Dolar biasa berlatih di sini. Banyak orang di alam semesta ingin belajar di tempat ini. Mereka ingin merasakan kejayaan Tuan Dolar, tetapi mereka tidak bisa. Sky Palace berteman baik dengan Space Garden, jadi hanya sedikit orang yang bisa datang ke sini untuk belajar. Aku mengalahkan banyak pesaing lain untuk datang dan belajar di sini. Aku mengerti. Hansen menyadari bahwa Space Garden tidak lagi seperti dulu. Hansen berpikir itu benar. Meskipun dia tidak ada di sana, Little Flower masih ada. Dia kemudian memikirkan Xie Qingqing, Gu Qingcheng, dan yang lainnya. Dalam ketidakhadirannya, orang-orang dari tempat-tempat suci tidak diragukan lagi telah berkembang cukup banyak. Akan sangat konyol jika Space Garden tidak menjadi terkenal. Selain dari Sky Palace, apakah ada siswa dari ras lain yang datang ke tempat ini? Hansen bertanya. Ini bukan rahasia, itu adalah sesuatu yang semua orang di alam semesta akan ketahui. Dengan demikian, Yu Wusuang dapat dengan mudah menjawab. Tentu saja, semua orang tahu nama Dolar di alam semesta. Meskipun Tuan Dolar sudah pergi, Tuan Fei dan para elit lainnya masih ada. Kami tidak berbicara tentang ras biasa di sini. Bahkan jika ras super kaya ingin mengirim anak-anak mereka ke Space Garden untuk latihan, mereka harus mematuhi kondisi yang sangat sulit yang ditetapkan oleh Space Garden. Tidak ada ras yang bisa masuk kapanpun mereka mau. Selain Sky, Rebate dan beberapa ras lainnya bisa datang. Untuk semua ras lain, datang untuk belajar di sini adalah hak istimewa dan tugas yang luar biasa. Hansen terkejut. Dia segera menyadari siapa Tuan Fei yang dia bicarakan. Itu jelas putranya, Han Fei. Dia telah memanggilnya Little Flower begitu lama sehingga dia lupa nama aslinya. Ketika dia mendengar nama Little Flower, dia masih tidak bereaksi. Yu Wusuang tampak sombong ketika dia berkata, aku murid Tuan Fei. Aku mengikuti bimbingan Tuan Fei untuk latihan. Di mana Han Fei sekarang? Hansen bertanya sambil tersenyum. Little Flower tidak setua itu. Dia tidak akan jauh lebih besar dari Yu Wusuang, namun dia sudah menerima siswa. Hal itu membuat Hansen berpikir Wu Yusuang, dalam beberapa hal, adalah grand studentnya. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Ikuti saja aku. Yu Wusuang tampak waspada saat berbicara dengan Hansen. Sepertinya Yu Wusuang sangat teritorial. Ketika sampai pada aspek Space Garden, dia berhenti berbicara. Di pangkalan Space Garden, Hansen menyadarinya sekarang berkali-kali lebih besar.
Itu tampak seperti kota besar. Kemewahan yang dipamerkan tidak berbeda dengan ibu kota Extreme King. Dia melihat semua jenis makhluk berkeliaran di sekitar tempat itu. Hansen melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Banyak manusia dan makhluk dari tempat-tempat suci ada di sana. Bahkan ada banyak roh. Sepertinya Little Flower membawa banyak manusia, makhluk, dan roh ke tempat ini dari tempat-tempat suci, pikir Hansen. Satu-satunya orang lain yang bisa masuk dan keluar dari tempat-tempat suci adalah putranya, Little Flower. Di pintu pangkalan, dua orang berjaga. Salah satunya jelas dari Extreme King, dan yang lainnya jelas dari Very High. Mereka mirip dengan Wu Yusuang. Mereka adalah pemuda, jadi dia pikir mereka juga siswa yang dikirim ke sana untuk berlatih. Pemuda Extreme King menunjuk Hansen saat dia bertanya, Yu Wusuang, siapa dia? Saat aku berpatroli, aku melihat penyerbu ini menyelinap masuk, kata Yu Wusuang. Aku akan membawanya menemui Tuan Tang. Pemuda Extreme King dengan dingin berkata, orang luar tidak bisa dibawa ke kota. Buat dia tetap di sini. Sementara itu, aku akan menghubungi Tuan Tang. Hansen diam-diam menyaksikan pemuda Extreme King mengeluarkan komunikator untuk menghubungi orang yang ingin dia hubungi. Dia kemudian mendengar suara yang dikenalnya. Apakah kamu mengatakan orang luar mencoba menyerang Space Garden? Perhatikan dia. Aku datang sekaligus. Aku ingin melihat siapa yang cukup kuat untuk menembus Space Garden kita. Suara itu tiba-tiba terputus. Hansen mendengar ping dalam suara Tang Zhenliu. Hansen memandang pemuda Extreme King dan berkata, melihat wajahmu, kamu terlihat agak akrab. Apakah kamu terkait dengan Bai Wanji? Beraninya kau menyebut nama ayahku dengan keras, kata pemuda Extreme King itu. Dia sangat marah. Bai Wanji adalah ayahmu, dan kamu memanggilnya raja, kata Hansen kaget. Jadi, dialah yang mengambil tahta untuk Extreme King. Ayahku naik tahta, kata pemuda Extreme King dengan dingin. Semua orang tahu itu. Apakah kamu mencoba menjebak aku atau sesuatu yang bodoh seperti itu? Hansen menggelengkan kepalanya. Dia telah jauh dari alam semesta Geno selama 2 tahun. Sepertinya banyak hal telah terjadi selama ketidakhadirannya. Karena Pangeran Extreme King ini pergi ke Space Garden untuk menjadi penjaga, sepertinya reputasi Space Garden di alam semesta menjadi sangat tinggi. Apa yang terjadi di sini? Suara seorang wanita terdengar dari kota saat seorang wanita mengenakan pakaian hijau berjalan keluar. Wanita itu mulai menanyai Yu Wusuang, tetapi matanya terbuka lebar ketika penglihatannya mendarat di hadapan Hansen. Matanya memerah. Dia tidak bisa percaya siapa itu. Sepertinya air mata akan jatuh setiap saat. Kamu, wanita itu hanya bisa berbicara satu kata sebelum berhenti. Luar biasa, lama tidak bertemu. Hansen tersenyum dan melambai padanya. Dia juga terkejut. Very High Exquisite berada di Space Garden. Kamu kembali, mata Exquisite mulai meneteskan air mata. Dia memiliki perasaan ingin melompat ke pelukan Hansen. Ketika dia bergerak maju, dia berhenti. Suaranya agak gemetar. Bab 3229, Subscribe Penatua. Exquisite menghela nafas dan berkata, aku masih belum berhasil dengan Forget Love Very High. Bibi Exquisite, apakah kamu mengenal pria ini? Penjaga pemuda Very High memandang Exquisite dengan aneh. Tentu saja, aku mengenalinya, kata Exquisite sambil menatap Hansen. Aku tidak berpikir ada orang yang tidak akan mengenalinya. Setelah aku kembali, aku telah menyaksikan banyak perubahan di tempat ini, kata Hansen sambil tersenyum. Tempat ini hampir tidak bisa dikenali sekarang. Exquisite, katakan padaku, mengapa kamu berada di Space Garden? Melihat senyum Hansen, Exquisite tersenyum kembali. Dia menjawab, ya, dalam 2 tahun terakhir kamu telah pergi, banyak hal telah terjadi. Seluruh alam semesta tidak sama seperti dulu. Dibandingkan dengan Outer Sky, lebih banyak orang yang berlatih di Space Garden. Aku salah satunya. Exquisite masih memegang sesuatu yang tidak ingin dia akui. Alasan dia pergi ke Space Garden bukanlah karena Space Garden lebih baik daripada Outer Sky. Itu karena Hansen lah yang membangun tempat itu. Yu Wusuang dan para penjaga terkejut ketika mereka melihat senyum Exquisite. Bahkan siswa Very High itu tidak percaya bahwa dia memiliki itu dalam dirinya. Orang-orang seperti Exquisite, yang telah meningkatkan Very High Sense mereka dan memiliki Forget Love Very High, tidak lagi memiliki emosi. Mereka seharusnya bersikap dingin sepanjang waktu. Tidak ada yang pernah melihatnya berperilaku seperti ini sebelumnya. Yu Wusuang dan kedua penjaga merasa sangat aneh. Mereka tidak tahu siapa pria di depan mereka itu. Siapapun dia bisa membuat Exquisite menampilkan wajah gembira. Sementara mereka bertanya-tanya tentang identitasnya, bayangan emas keluar dari kota. Seekor singa emas, binatang besar melompat di depan Hansen. Yu Wusuang dan yang lainnya terkejut. Bayangan emas itu tidak terlalu besar, tetapi mereka tahu betapa menakutkannya makhluk itu. Pemimpin Gunung Empty Mountain, satu-satunya Golden Brawler di alam semesta, biasa bertarung berdampingan dengan dolar. Sekarang, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di Space Garden. Bahkan elit Extreme King, Very High, dan Sky Palace ketakutan setiap kali mereka melihat Golden Brawler. Tapi mereka hanya beberapa orang kecil. Golden Brawler biasanya menempati rumah yang jauh dan dalam. Dia menghabiskan waktu bersama lingkar keluarga Han. Untuk beberapa alasan, dia baru saja berlari dari luar untuk melompat ke arah pria misterius itu. Yu Wusuang dan yang lainnya terkejut. Golden Brawler melompat ke arahnya. Bahkan seorang elit alam semesta akan setengah mati karena ketakutan sederhana.
Para penjaga mengira pria itu akan langsung dibunuh. Detik berikutnya, mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Golden Growler melompat ke pria itu dan meletakkan salah satu cakar depannya di bahunya. Itu mulai menjilat pria itu dengan gembira, mengayunkan ekornya dengan liar. Itu seperti seekor anjing besar yang berusaha mendapatkan cinta dari tuannya. Siapa pria ini? Yu Wusuang dan dua orang lainnya benar-benar bingung. Golden Growler yang muncul sudah mengejutkan para elit. Tak lama setelah itu, seorang lelaki tua dengan bersemangat menerobos ruang untuk datang dan berlutut di depan Hansen. Tuan, kamu kembali. Yu Wusuang dan kedua penjaga merasa seolah-olah hidup mereka tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan dan tantangan. Pria itu, yang menyebut dirinya 9000 King, selalu sulit. Dia selalu sangat jahat di Space Garden. Selain Han Fei, Han Linger, dan beberapa anggota keluarga Han lainnya, dia sama sekali tidak menghormati semua orang. Suatu kali ketika pemimpin Very High berkunjung, hidung 9000 King mencuat ke langit. Dia benar-benar tidak peduli dengan tamu bergengsi itu. Sepertinya dia tidak mau repot berurusan dengan orang seperti itu. Pada satu titik, dia adalah eksistensi yang menakutkan. Sekarang, pria itu berlutut di hadapan Hansen. Sulit dibayangkan. Old Nine, tidak perlu untuk semua ini. Hansen mengulurkan tangannya dan mengangkat tubuh 9000 King. Tuan, kamu kembali. Semakin banyak makhluk menakutkan muncul. Pemimpin Flower God sangat bersemangat. Tang Zhenliu berlari keluar sambil tertawa terbahak-bahak. Astaga, Han Tua, apakah kamu kembali secepat ini? Kami masih berencana untuk menghancurkan penghalang ruang angkasa untuk datang menjemputmu. Tuan Dolar, kamu kembali. Akhirnya, seseorang meneriakkan nama Dolar. Setelah mendengar itu, Yu Wusuang tercengang dan tunduk. Tuan Dolar, dia adalah Hansen, orang yang menyelamatkan dunia. Dia adalah penguasa Space Garden. Aku pikir dia meninggal. Bisakah makhluk benar-benar kembali dari neraka? Seluruh Space Garden menggelegak seperti air mendidih. Berita itu menyebar ke seluruh Very High. Beberapa ras tinggi dengan cepat menerima berita tentang pria yang kembali dari neraka. Orang baik tidak hidup lama, dan mereka membahayakan selama 1000 tahun. Itu betul, The Extreme King, Baikin, yang telah menjadi raja, melihat keluar angkasa dan menghela nafas. Akhirnya, kamu kembali. Di Blood Legion, Raja Manusia terlihat diam. Dia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Apakah dia sudah mengalahkan sistem reinkarnasi? Di tengah Demons, Demon Alpha mengerutkan kening. Dia tampak bingung. Mendengar berita bahwa Hansen telah kembali dari neraka, setiap elit memiliki reaksi yang berbeda terhadap berita utama. Pemimpin Sky Palace tertawa 3 kali dan kemudian diam-diam bergumam, kabar buruknya buruk. Hansen mendengar dari Tang Zhenliu dan yang lainnya bahwa Little Flower, Xie Qingqing, dan yang lainnya sudah berada di dekat Mirror Lake Outer Sky. Ketika dia menanyakan detail tentang apa yang terjadi di sana dan mendengar apa yang mereka katakan, dia tahu pasti ada sesuatu yang berubah di sana. Ayah, Linger seperti kucing kecil ketika dia melompat ke pelukan Hansen. Linger kecilku, kamu menjadi semakin cantik. Hansen memeluk Linger dan mencium pipinya. Dia tiba-tiba merasa sangat sukses memiliki seorang putri. Hansen, kamu kembali. Wang Yuhang meneteskan air mata dari matanya ketika dia melihat Hansen. Ini masih pada saat Linger memaksanya untuk tetap berada di Space Garden, yang merupakan sesuatu yang membuatnya merasa benar-benar celaka. Melihat Hansen kembali, dia merasa seolah-olah dia adalah seorang petani yang telah ditekan tetapi sekarang diselamatkan oleh Pla. Paman kecil, mengapa kamu terlihat sangat buruk? Hansen menatap Wang Yuhang dengan kaget. Wang Yuhang ingin memberitahu dia apa yang terjadi dan betapa sulitnya hal itu, tetapi Linger menatapnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Aku belum tidur nyenyak baru-baru ini. Burung merah kecil itu terbang juga. Ia melakukan jungkir balik di sekitar Hansen seolah-olah sedang mencari sesuatu. Bauer belum bisa kembali, kata Hansen kepada burung merah kecil itu. Burung merah kecil itu merasa tertekan. Itu mendarat di atas kepala Linger. Hansen tidak punya pilihan. Mahkota Raja Langit hanya mengizinkan dia dan dia sendiri untuk kembali ke alam semesta Geno. Selain itu, ada batas waktu. Dia tidak bisa membawa Bauer kembali bersamanya. Ketika mereka pergi ke taman, hanya ada makhluk di sekitar yang sangat dekat dengan Hansen. Tang Zhenliu bertanya, Hansen, bagaimana kamu kembali ke sini dari sisi lain? Apakah ada cara agar kami bisa mengaksesnya sehingga kami bisa masuk dan bermain? Kali ini, aku kembali untuk berbicara dengan kamu tentang itu. Namun, jika yang lain pergi ke Outer Sky, kita harus pergi ke Outer Sky terlebih dahulu. Hansen menggunakan Galaxy Teleportation untuk memindahkan semua orang ke Outer Sky. Han Yan dan yang lainnya sudah mengetahui tentang kembalinya Hansen, tetapi mereka masih sangat bersemangat untuk melihat pria itu secara langsung. Hansen mengundang pemimpin Very High dan pemimpin Sky Palace juga. Dia memberitahu mereka tentang God Chaos Party yang mencoba memecahkan 33 langit. Pemimpin Very High, pemimpin Sky Palace, dan semua elit lainnya tidak terlihat begitu baik setelah mendengarnya. Menurut apa yang dikatakan Hansen kepada mereka, para elit alam semesta kerajaan jauh lebih kuat daripada para elit alam semesta Geno. Jika 33 langit ditembus, menjembatani alam semesta Geno, bencana pasti akan terungkap. Bab 3230 melawan kelompok sendiri, subscribe Penatua.
Hansen menjelaskan situasinya kepada mereka sekali. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika 33 langit pecah dan makhluk dari alam semesta lain menyerang kita, mereka akan ditolak oleh aturan alam semesta ini. Sebaliknya, 33 langit mungkin membahayakan alam semesta. Kembalinya Hansen membuat orang senang, tetapi berita yang dia sampaikan membuat kegembiraan mereka berumur pendek. Itu membuat mereka murung. Aku tidak tahu kekuatan bisa dimainkan seperti ini. Ini bagus. Aku khawatir tidak akan ada peluang lebih lanjut untuk naik level. Setelah dua alam semesta pecah, kita juga bisa menghancurkan dunia. Mengapa kita harus takut pada orang-orang ini? Xie Qingqing menggosok telapak tangannya, bersiap untuk bertarung. Ngomong-ngomong, Hansen, aku mencapai level maksimal sekarang. Aku harus kuat sepertimu. Mengapa kita tidak bertarung? Mari kita lihat perbedaan antara memiliki kekuatan Breakworld dan tidak memiliki kekuatan Breakworld. Xie Qingqing memandang Hansen dengan penuh semangat. Dan aku, Yi Dongmu, yang duduk diam, berkata. Dan aku, Lin Feng dan Huang Fujing melemparkan topi mereka ke dalam ring juga. Mereka semua fokus pada Hansen. Ini bukan tentang aku yang ingin menghancurkan kalian, tetapi ada perbedaan besar antara mampu menghancurkan dunia dan tidak mampu menghancurkan dunia, kata Hansen sambil tersenyum. Untuk melihat apa celahnya, kita harus melihatnya secara langsung melalui pertarungan, kata Xie Qingqing sambil mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menelepon datang padaku? Hansen bertanya dengan mata juling. Andalah yang mengatakannya. Nanti, jangan menangis dan mengeluh tentang kami yang menggertakmu. Setelah mengatakan itu, tubuh kuat Xie Qingqing melintas. Sebuah kalung perak dicambuk di depan Hansen. Yi Dongmu mengeluarkan pisaunya. Seseorang hampir tidak bisa melihat kilatan cahaya pisaunya. Pisau itu sudah melingkari pinggang Hansen. Lin Feng berbeda. Dia seperti seorang Buddha, menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan bumi seperti gunung atau tsunami menghancurkan garis pantai yang lemah. Huang Fujing berteleportasi di atas Hansen dengan kaki panjangnya yang indah datang untuk menebas Hansen seperti kapak perang. Mereka berempat memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Mereka mencapai tingkat maksimal dari kemampuan alam semesta, atau bahkan mungkin lebih besar dari itu. Mereka semua memiliki tubuh super atau tubuh raja. Kekuatan yang mereka bawa lebih menakutkan daripada makhluk alam semesta. Kami juga akan masuk. Han Yan dan Bu Qingcheng ingin bergabung dengan pesta. Mereka berdua mengayunkan pedang mereka ke Hansen. Keterampilan pedang Bu Qingcheng sangat sombong. Cahaya pedang Han Yan seperti roh pedang yang membawa kekuatan khusus saat ia mengiris. Tidak juga, pedang tangan Qin Xuan lurus, tetapi memiliki jalur raja yang sulit untuk dijelaskan. Banyak kekuatan datang menebas Hansen. Meskipun kekuatan penuh mereka tidak digunakan, orang masih bisa melihat betapa menakutkannya semua itu. Bahkan pemimpin Istana Langit dan pemimpin sangat tinggi pun terkejut. Orang-orang dari Space Garden adalah makhluk yang benar-benar unik. Mereka tidak seperti makhluk lain di alam semesta. Jika mereka mau, jumlah elit yang mereka miliki di Space Garden sudah cukup untuk menaklukkan seluruh alam semesta Geno. Pada akhirnya, mereka masih menatap Hansen. Mereka ingin tahu seberapa kuat kekuatan Breakworld yang dibicarakan Hansen sebenarnya. Melihat begitu banyak kekuatan menakutkan datang untuknya, Hansen tidak terlihat seperti akan bergerak. Dia hanya menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, waktu terasa berjalan lebih lambat. Gerakan semua orang tampak seperti terseret melalui adegan gerak lambat televisi. Faktanya, bukan mereka yang bergerak lebih lambat. Itu adalah Hansen yang menggunakan kekuatan Dongsuan Sutras Breakworld untuk mengubah ukuran roda gigi alam semesta. Dia membuat kemajuan waktu berjalan jauh lebih lambat. Hansen, kamu meremehkan kami. Apakah kamu pikir mengubah kecepatan waktu dapat memungkinkan kamu untuk mengalahkan kami? Xie Qingqing meraung saat tubuhnya meledak dengan cahaya perak. Dia seperti gunung berapi yang meletus. Api perak di tubuhnya terbakar liar, membuat tubuhnya mematahkan aliran waktu yang berubah. Tubuh Huang Fujing berteleportasi melalui ikatan kecepatan waktu baru. Dia semakin mengamuk dengan keinginannya untuk menyerang Hansen. Mata Yi Dongmu tampak dingin. Tangannya menebas ruang dan waktu. Dia tidak terpengaruh oleh kecepatan baru. Semua orang bersikap seolah-olah mereka tahu ini akan terjadi selama ini. Mereka semua menggunakan kekuatan tubuh super mereka, ingin memberi pelajaran pada Hansen. Hansen masih tersenyum. Melihat cahaya pedang Han Yan menjadi roh pedang yang tidak terpengaruh oleh jebakan waktu membuatnya sangat senang. Dia berkata, Yan kecil telah dewasa. Meskipun ini yang dia pikirkan, tangannya tidak tinggal diam. Saat dia terus menjentikkan jarinya, zat paling dasar di alam semesta berubah. Ukuran roda gigi juga diubah. Hansen berdiri di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Raja Xie Qing, Huang Fujing, Lin Feng, Yi Dongmu, Han Yan, dan yang lainnya semuanya melebar di samping kekuatan mereka. Mereka semua terlempar keluar jalur. Tinju Raja Xie Qing menghantam pedang Yi Dongmu untuk menciptakan ledakan yang mengejutkan langit. Keduanya terlempar ke belakang. Kaki Huang Fujing naik ke tangan Lin Feng seperti pisau langit yang menghantam gunung. Kekuatan itu habis, merobek lubang melalui ruang. Roh pedang Han Yan melawan udara pedang Bu Qingcheng. Seluruh adegan berantakan. Hansen tetap seperti biasanya, berdiri di tempatnya. Xie Qingqing dan yang lainnya, bagaimanapun, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Itu membuat mereka menatap Hansen dengan kaget. Jika mereka mengetahui kekuatan Hansen lebih kuat dari mereka, mereka tidak terkejut.
Hanya bermain dengan kekuatan mereka seperti itu, di mana dia bisa mengendalikan mereka seperti boneka, adalah jenis yang menakutkan. Ini bukan hanya kekuatan, itu tidak pada tingkat itu. Semua orang mulai menyukai konsep kekuatan Breakworld. Setiap makhluk yang datang dari tempat-tempat suci bangga. Jika mereka tahu ada cara bagi mereka untuk meningkatkan lebih jauh, maka itulah yang ingin mereka lakukan. Pemimpin Istana Langit memandang pemimpin sangat tinggi. Mereka berdua tampak khawatir. Jika semua elit Breakworld menunjukkan kekuatan yang mirip dengan apa yang baru saja ditunjukkan Hansen kepada mereka, mereka akan berada dalam banyak masalah jika 33 langit dibuka. Seluruh alam semesta Geno akan menjadi kacau balau. Kalian masih sangat lemah, kata Hansen sambil tersenyum. Jika kamu ingin melawanku, kamu harus belajar bagaimana menghancurkan dunia terlebih dahulu. Itu hanya menghancurkan dunia. Ini bukan masalah besar. Setelah aku menghancurkan dunia, aku akan melawanmu lagi. Xie Qingqing baik-baik saja. Dia berteriak dan tertawa. Tidak buruk, Yi Dongmu dengan dingin mengangguk. Hansen dan yang lainnya berbicara tentang hal-hal tentang 33 langit. Setelah itu selesai, dia bisa sendirian. Dia memanggil Little Flower dan Linger untuk pergi ke tempat suci dan melihat Jianran. Sebelum dia menggunakan kekuatannya untuk mengunjungi tempat-tempat suci, seseorang menghentikannya. Hansen. Tuan Bai. Hansen dengan cepat membungkuk. Tuan Bai adalah satu-satunya pewaris Xuanmen. Dia mengajari Hansen beberapa keterampilan. Meskipun Tuan Bai tidak pernah mengakuinya, Hansen selalu memperlakukannya seperti seorang guru. Aku ingin melihat kekuatan Breakworld kamu. Tuan Bai dengan cepat menjelaskan kepada Hansen alasan mengapa dia pergi ke sana. Tentu saja, kamu bisa melihatnya. Hansen menunjukkan kekuatan Breakworld-nya. Dia menggunakan sutra Dongsuan untuk mengumpulkan cahaya hitam di atas jarinya. Tuan Bai melihat-lihat. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Kalau begitu, lihat kekuatanku. Apakah itu kekuatan Breakworld? Setelah Tuan Bai mengatakan itu, dia memasak cahaya di jarinya sendiri. Cahaya di ujung jarinya berwarna putih. Warnanya berbeda, tetapi Hansen merasakan bahwa kekuatan Breakworld Sutra Dongsuan masih sangat mirip dengan kekuatan Breakworld milik Tuan Bai. Hanya saja tidak persis sama. Tuan Bai, kapan kamu belajar menghancurkan dunia? Hansen menatap Tuan Bai dengan kaget. Itu pasti kekuatan Breakworld. Setelah aku melihat kamu melawan Dewa Raja Dunia, aku belajar sesuatu, kata Tuan Bai. Setelah itu, aku menggabungkan Yin dan Yang. Aku hanya tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan Breakworld. Kamu sangat kuat, kata Hansen untuk memujinya. Dengan menyaksikan dia dan Dewa Raja Dunia bertarung, Tuan Bai belajar cara menghancurkan dunia. Tuan Bai, yang merupakan pewaris Xuanmen, jelas merupakan orang yang menakutkan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.